Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Bagaimana hari Jumat malamnya? Apakah terjebak dalam kemacetan? Semoga walaupun terjebak dalam kemacetan, tapi semua tetap sehat-sehat ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah join, selamat datang di Pavali Talk. Untuk menutup rangkaian bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita, maka kita akan ngomongin tentang sesuatu yang sangat menarik, kemerdekaan, masalah kemerdekaan juga, tapi kemerdekaan dalam bentuk yang lain, yaitu kemerdekaan secara finansial. Kita akan bahas hal ini karena kami merasa ini penting. Kenapa? Karena rendahnya literasi finansial itu ternyata membuat banyak dari kita terjerumus dalam skema keuangan yang ternyata adalah scam gitu. Ada banyak sekali fenomena-fenomena dari orang biasa bahkan sampai artis gitu ya yang terjebak dalam bad financial planning. Nah, untuk itu maka hari ini kami akan mengundang salah satu alumni Funlit, adik kelas saya yang sangat saya banggakan, terpisah 12 tahun tapi ternyata sekarang jadi sangat ahli terhadap dalam hal financial planning. Itulah makanya kami dari tim Hippo Valley Talks mengundang Stanislaus Adrian, yang IG-nya adalah di @stanislausadrian, managing partner dari gkifund.com. Oke, saya akan undang, sepertinya Stanislaus Adrian sudah join di sini. Sebentar. Iya. Halo. Halo, Mbak. Suaraku jelas nggak nih dari Jelas, jelas, situ? jelas banget. Jelas banget, Jelas jelas ya. banget. Oke, oke. Aku panggilnya apa? Rian Stan, aja. Adrian, Rian, Orian. Rian, Oke. Rian. Halo Rian, kita baru ketemu muka hari ini ya. Yes. Kita akan ngomongin nih sesuatu yang kalau dari kata-katanya kayaknya tuh berat banget gitu. Finansial itu kayaknya bagi manusia Hmm, fana itu adalah sesuatu yang sangat memusingkan. Tapi hmm. seharusnya ternyata itu nggak boleh memusingkan gitu kan ya, kalau kita Betul. ngerti gimana caranya gitu. Maka ini aku Hmm. sengaja nih live-nya di dalam pink room supaya bahasan berat tentang Iya, finansial iya, ini iya, iya. jadi Biar kayaknya mudah lebih terserang ya. lebih lebih ringan lah, lebih ringan Iya, gitu iya, ya. iya, 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 iya. Oke, Adrian, kita akan mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Kita nggak usah deh Siap. kalau ngomongin finansial tuh orang langsung ngomongin ekonomi makro, Hmm. perdagangan dunia, Hmm. terus apa indeks harga saham gitu. Lah Yep. buat emak-emak kayak gue kan itu pusing kan Iya, gitu. iya, iya, Apa iya, itu gitu. Tapi kan iya. sebenarnya setiap orang harus punya skill untuk mengatur keuangannya sendiri dalam Betul skala sekali. kecilnya sendiri. Yep. Misalnya sebagai single atau sebagai seorang kepala keluarga atau ibu yang menjalankan manajemen keuangan, semua orang harus punya skill Hmm. itu. Setuju nggak, Adrian? Setuju banget, setuju banget. Oke. Okay. Justru itu yang Nah, mau kita share ya. betul, betul. Nah, tadi di pengantar saya udah ngomong kalau rendahnya literasi finansial itu membuat banyak dari kita terjerumus dalam skema keuangan yang ternyata scam. Itu bukan Hmm. cuman orang-orang yang katanya nggak punya duit loh gitu kan, Oh ya, yang ya, ya, terjebak ya. pinjol lah, tapi sampai artis gitu segala itu ternyata Hmm. ada juga yang sampai terjebak apa segala macam yang sekarang judulnya letter gitu, pay Iya, letter iya, gitu iya. ya. Itu ternyata juga menjebak. Nah, Hmm. kalau kita ngomong literasi finansial, literasi keuangan, itu sebenarnya apa sih? Dan kenapa setiap orang harus melek literasi keuangan? Kita mulai dari situ dulu deh, ya. Oke. Em, Panjang kalau mau dibilang terkait dengan literasi keuangan tuh banyak banget ya, Oke. Maya. Tapi Okay. di idea kita mulai dari hal yang paling sederhana aja ketika kita melakukan belanja, ketika kita melakukan keputusan untuk membeli sesuatu itu kan sebuah
keputusan dalam finansial kita gitu ya. Nah, Betul. yang menjadi beban di kita di Indonesia saat ini tuh, kalau saya dulu pribadi kecil itu nggak pernah diajak ngobrol masalah keuangan. Jadi Oke. pertama kali merasakan pegang uang itu ya di Funded, ya kan? Kita dikasih uang jajan jauh dari orang tua, dikasih sekian harus cukup, gitu kan? Tapi Dia nggak ternyata pernah kurang cukup, terus ya. nggak pernah cukup. Oke, Sama dong kita. iya. Lalu bermimpi, ya kan? What if kalau saya menjadi orang kaya, gitu kan ya? Jadi bermimpi jadi orang kaya sehingga saya bisa membeli apapun yang saya mau. Kalau misalnya dulu makan nasi ayam itu ya depan kerkop itu kan mikir ya, oh berarti sebulan cuma 4 kali gitu kan. Gimana sih rasanya kalau punya uang banyak, saya bisa makan nasi ayam itu tiap hari. Nah, berlanjut ke kuliah di mana kita pun tidak pernah diajarin di Vanlit ya cara mengelola uang. Di lingkungan kecil kita pun jarang sekali ada orang tua yang mengajarkan tentang bagaimana mengelola uang. Yang saya ingat Malah kalau misalnya nanya sebenarnya Bapak gajinya berapa sih gitu, malah anak kecil tahu apa gitu ya. gitu, betul. Sangat tabu lah gitu ya. Cuma dari Tabu, dulu tabu, kecil kan kita betul. selalu diomongin adalah nabung, 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 dan nabung gitu ya. Jadi sisihkan sebagian uang ditabung, sisihkan sebagian uang ditabung. Tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara membuat tabungan kita itu menjadi active income gitu ya. Jadi dalam perjalanan waktu setelah saya pribadi ini keluar dari Vanlit ke kampus gitu ya, kebetulan saya tinggal di Unpar, tinggal di Bandung, terus jadi kita kuliah di Unpar, walaupun rumah di Bandung tetap saya milih kos gitu ya. Dalam artian saya ingin berusaha untuk belajar mengelola uang gitu ya. Akhirnya cari kerja sana sini gitu kan. Terus buka IO sama teman-teman ya kan, zaman dulu zamannya IO ya. Jadi semua anak tuh pengen bikin IO biar dapat uang tambahan. Lalu sempat jualan baju, sempat apa segala rupa. Tapi at the end uang itu selalu habis. Karena ada keinginan terpendam yang zaman dulu nggak pernah terpenuhi gitu kan nih. Lihat teman makan steak gitu kan, wah kayaknya kalau gue punya duit pengen makan steak gitu kan. Akhirnya ketika dapat uang kita makan steak gitu ya. Habis Karena lagi. kadang-kadang nggak cuman karena kepengen aja, tapi juga kayak bentuk identitas diri gitu ya. Ketika lo mampu makan steak, berarti lo ada di level tertentu. Betul. Jadi akhirnya membuat mindset kita dari sedari dini gitu ya, bahwa kita itu terlihat mampu ketika bisa mendapatkan sesuatu dengan uang yang banyak gitu ya. Jadi contoh paling gampang lah apa yang kita pakai hari ini gitu ya. Banyak orang di luar sana, dulu saya kerja gitu di kantoran, ngelihat OB pakai iPhone gitu kan, saya sampai terkejut-kejut, gila nih ngalah-ngalahin manajernya gitu kan ya, manajernya aja pakainya Android biasa gitu, Samsung. Lalu ini menjadi keresahan kita semua, keresahan teman-teman di GKI Fund, bahwa ini jangan-jangan efek dari kapitalisasi market ini mempengaruhi kita orang Indonesia yang rendah literasi keuangan akhirnya menjadi konsumerisme gitu ya. Jadi uang itu didapat untuk dihabiskan, atau ada, kalau kita kan, kalau di generasi saya Mbak ya, ada cerita kan YOLO gitu ya, dapat uang terus jalan-jalan gitu ya, healing gitu kan ya, healing tai kucing kan, pulang-pulang gitu ya. Nah terus akhirnya kita lupa bahwa memang kita belajar bahwa hidup ini kan nggak mati bawa harta gitu ya. Tapi poinnya bukan masalah kita hidup terus mati nggak bawa harta, bukan. Tapi apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Nah, riset yang ada di GKI sendiri, di Glory Capital Indonesia sendiri, menemukan bahwa ternyata yang memahami literasi keuangan ini di Indonesia hanya kurang dari 40%. Jadi
yang paham literasi keuangan itu hanya 38 something persen. Yang dimana 60%-nya itu adalah yang lulusan S3, yang lulusan S2, yang lulusan S1 ya. Jadi bukan 60% yang tidak berpendidikan ya. Justru Itu di bukan dalam bukan maksudnya 40% itu 40% dari 250 juta jiwa atau iya, 40% dari pokoknya usia produktif, usia usia produktif. produktif. Ya. Oke. Jadi di usia produktif itu ternyata dari 60%-nya ini banyak yang tidak paham literasi keuangan dan sayangnya ini orang-orang yang memang berpendidikan dan juga tentunya ada yang tidak berpendidikan ya, gitu ya. Jadi yang saya highlight yang berpendidikannya dulu nih ya. Jadi Karena ternyata bagaimana tanya, mungkin? iya gitu kan ya, kita kuliah S1, S2, Iya. S3 gitu kan, tapi nggak paham literasi keuangan. Nah, Betul. ternyata ketika kita survei di lapangan, ini nyata gitu ya. Saya kira kan hanya sebuah data yang apa? Yang eh, muncul di permukaan setelah di riset yang dimana masih bisa dimanipulasi gitu ya. Tapi Hmm. kita cari tahu teman-teman di sekitaran kita aja. Saya nanyanya mudah gitu ya. Contoh. Kamu mau pensiun di usia berapa? Hal pertanyaan seperti yang tadi aja akan sulit dijawab ketika ditanya ke orang yang kurang paham terkait dengan literasi keuangan. Nanti dia berdalih, ya saya akan bekerja sampai maksimum karena saya senang sama pekerjaan ini. That's not the point. Kalau masalah kerja ya kerja aja gitu ya. Tapi masalahnya ketika dia bisa mengucapkan, oke, saya punya target pensiun dini misalnya, atau pensiun di umur 50 tahun, karena saya sudah menyiapkan dari umur 50 sampai umur 8 tahun, saya sudah punya passive income dan lain sebagainya. Itu akan sangat berbeda ketika orang menjawabnya, ya nggak tahu. Gitu. Nah dari situ aja kita bisa lihat bahwa banyak orang yang masih belum paham dengan literasi keuangan, berangkat dari dia tidak punya tujuan keuangan di keluarganya atau dirinya sendiri. Gitu. Nah ini juga yang membuat banyak keluarga muda yang terjebak gitu ya. Jadi kan pengen cepet-cepet nikah karena kekejar umur gitu ya. Misalnya kan kalau di angkatan saya kan udah umur 30-an gitu ya, pasti ditanyain ulang orang tuanya ya, kapan kamu nikah gitu ya. Akhirnya kejar-kejaran, tapi lupa mempersiapkan apa yang ada di keluarga di masa depan terkait dengan keuangan. Gitu Mbak. Jadi memang kita sebenarnya harus banget, bukan harus ya, lebih baik kita paham literasi keuangan agar semuanya sebenarnya di depan lebih 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 baik gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita masih punya anak dan lain sebagainya gitu ya. Kalau cerita teman-teman kan kalau ditanya how's your day, mumet gitu. Apalagi akhir bulan Mbak ya. Iya. Ya kan? Nggak usah akhir Apalagi bulan. eh, Karena kan tengah bulan. katanya cuma lewat, cuma Oh iya. bertahan sampai 10 hari. Iya, 10 hari. Maksud Bertahan numpang 10 hari. lewat gitu ya. Numpang lewat Ya. katanya gitu. Karena biasanya kan kalau yang udah punya anak mulai tanggal 1 harus bayar SPP gitu ya. Tagihan Betul. listrik udah keluar. Ini kan tadi aja saya baru bayar Tagihan tagihan listrik gitu kan air, ya, air dan lain sebagainya. Nah, pembantu, babysitter dan wah apalah sebagainya. semuanya gitu ya. Jadi memang banyak sekali yang perlu kita persiapkan terkait dengan literasi keuangan. Nah, yang paling simpel ya memang financial planning gitu ya. Jadi memang kita harus punya tujuan, kita harus punya planning, apa yang harus dicapai, apa yang harus disiapkan untuk mencapai kebebasan finansial itu sendiri. Nah, kebebasan finansial itu yang sendiri yang Mbak maksud itu bukan dalam artian I'm rich, I'm apa ya wealthy gitu ya. Kaya dan wealthy itu uh, sangat bias ya Mbak ya. Orang yang nggak pernah punya 1 miliar dikasih 1 miliar masa dia kaya. Orang yang punya 1 miliar dikasih 10 miliar, iya mungkin biasa aja. Dia akan merasa kaya kalau dia punya 100 miliar itu. Dan seterusnya nggak ada Oke. batasnya. Oke. Wealthy, merasa wealthy itu berkecukupan ya. Jadi berkecukupan itu seperti apa ya? Sama lagi bias. Gitu ya. Orang hidup di Jogja dengan orang yang hidup di Jakarta akan bercerita hal yang berbeda. Di Jogja mungkin kita akan bilang, ya let's say 20 juta more than enough. Di Jakarta 20 juta habis di jalan, gitu kan ya. Jadi Yes. memang ini ada taraf yang berbeda dan itu memang tidak bisa dibilang, oh saya sudah
cukup, kamu harusnya cukup. Tidak ada kata seperti itu. Karena kita punya level masing-masing, punya finansial yang postur finansial yang berbeda-beda gitu. Nah, maka setiap keluarga, setiap individu harusnya bisa melakukan financial planning itu masing-masing gitu ya. Jadi ambil contoh, kita lihat di tempat kita ya, kita telaah yang mana yang salah, yang mana yang benar. Gitu, Mbak. Oke, Adrian, stop dulu sebelum kita ke selanjutnya ya. Saya mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang udah pada join. Ini kayaknya udah lumayan banyak yang join. Halo teman-teman yang udah join. Ada, banyak ternyata. Oh, there's a lot of people join this live ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah join, kita akan terus, ini kayaknya pembicaraannya akan semakin seru, semakin ke depannya. Untuk itu, kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan nanti ketik pertanyaannya di yang ada tanda tanyanya itu ya. Sedapat mungkin jangan diketik di kolom komen, karena biasanya itu akan kegulung, nanti takutnya nggak kebaca. Gitu. Jadi silahkan langsung ketik aja di yang sebelah kolom komen yang ada tanda tanyanya itu. Oke, nah ini kita ngomongin tentang kemerdekaan nih, ya kan? Kemerdekaan dalam bentuk yang berbeda, yaitu kemerdekaan finansial. Saya mau agak lebay sedikit nih, soalnya saya dengar ada yang ngomong gini, melek literasi keuangan itu adalah salah satu bentuk cinta tanah air loh. Gitu. Buat saya itu lebay banget gitu. Apa hubungannya melek literasi keuangan, kalau gue jago mengelola keuangan, sama gue cinta tanah air gitu. Hubungannya ada di mana, Adrian? Jawabnya boleh lebay juga nggak, Mbak? Oh, boleh dong. Jadi gini, ini cerita dari banyak hal yang terjadi setelah kita melihat efek dari pandemi kemarin gitu ya. Efek pandemi kemarin itu kan sangat, menurut saya sangat ekstrim. Waktu 98 saya masih belum punya memori gitu ya. Memorinya cuma subuh-subuh dibangunin disuruh pindah ke kamar gitu ya, atau mami tiba-tiba keluar masang bendera biar nggak digeruduk di rumah dan lain sebagainya. Memori tentang 98 hanya itu. Terkait dengan ekonomi, saya masih belum ngerti karena waktu itu masih SD ya. Jadi ya tetap aja minta jajan kan ya. Padahal waktu itu inflasi tinggi-tinggian gitu ya, dolar tiba-tiba naik tinggi. Sempat punya kepikiran bahwa punya ingatan waktu itu kita ngantri ke Bank Bali yang notabene waktu itu terlikuidasi ya, Bank Bali diras, semuanya ngambil uangnya, kita buru-buru karena takut uangnya hilang gitu ya. Itu aja memori waktu 98. Nah, pandemi ini itu sangat membuka mata saya. Jadi even waktu pandemi saya juga merasa susah ya, karena waktu pandemi malah perusahaan saya yang baru saja saya di hijack gitu ya, baru 2 tahun di hijack gitu kan, baru menikmati gaji yang wah gitu ya, tiba-tiba di terminate gitu ya. Kita hanya punya waktu 6 bulan untuk mempersiapkan, dan kita punya pesangon gitu ya, yang cukup lumayan sebenarnya, 10 kali gaji waktu itu. Terus ya kita berpikir kan kalau 10 kali gaji berarti bisa hidup 10 bulan yang akan datang gitu ya. Karena waktu itu umurnya masih 2 tahun. Kalau yang udah 10 tahun, 15 tahun mah udah happy-happy lah, mereka udah pensiun gini lah gitu ya, karena fantastis nilai golden check-nya. Kondisinya setelah saya di hijack itu setelah saya mengalami kerja secara profesional selama 9 tahun. Selama 9 tahun saya kerja, turns out I don't have nothing. Ya, di rekening cuma ada sisa uang PHK. Oke. Di saham ada, tapi ada yang nyangkut, udah bertahun-tahun nyangkut, nggak tahu kapan itu bisa baliknya. Ada yang growth, tapi perbandingannya nggak signifikan sampai saya bisa hidup dari saham itu gitu ya. Panik ya, karena nyebar CV kemana-mana, nggak ada yang terima. Gitu ya. Dan itu ternyata terjadi di banyak orang. Tanya sana sini. Bahkan untuk orang-orang yang merasa tadinya bahwa saya cukup sejahtera gitu ya.
Tiba-tiba Iya, iya. ketika hidupnya Pandemi, berubah, tidak punya penghasilan, baru penghasilan, sadar bahwa ternyata kita tuh cuma hidup dari satu gajian ke gajian yang lain, betul, gitu ya. betul. Baru sadar bahwa, oh ternyata saya merasa cukup karena saya punya kepastian tanggal 27 nyengir gitu kan ya. Tanggal 27 rekening isi gitu kan. Lupa gitu ya. Jadi ngambil cicilan itu hanya berdasarkan bahwa bulan depan itu saya dapat gaji sekian. Nah, akhirnya memaksa saya untuk, ya ini lagi, the power of kepepet. Jadi hidup saya hari ini itu karena the power of kepepet gitu ya. Eh, Mencari cara untuk bertahan hidup seperti apa gitu ya. Nah, lalu muncullah sebuah robot trading gitu yang waktu sempat kemarin kita rame, yang sampai hari ini juga banyak yang belum terbayarkan. Uh, saya join karena penasaran. Kata teman saya, ini bisa ganti gaji kamu. Uh, Waktu itu saya nggak ngerti produknya apa, forex itu apa dan lain sebagainya. Akhirnya saya nyemplung dengan harapan adalah uang ini bisa mengembalikan gaji saya yang hilang kemarin gitu. Nah, dalam waktu 3 bulan balik, Mbak. Saya punya gaji lagi, Mbak. Dari keuntungan menjual si robot ini, saya punya pendapatan. Eh, Lalu saya berpikir, what if robot ini hilang lagi? Gitu kan ya. Jadi akhirnya saya pelajari 7 tahun yang silam apa yang terjadi dalam hidup saya. Sorry, 9 tahun yang lalu itu berarti 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu itu seperti apa kehidupan saya sehingga hari ini saya nggak punya apa-apa. Gitu. Akhirnya muncul satu di pikiran saya adalah karena saya tidak pernah menyisihkan uang saya untuk berinvestasi, menabung, bahkan insurance aja nggak punya. Gitu ya. Jadi day to day life-nya saya adalah hidup karena tiap bulan pasti ada pendapatan, lalu saya habiskan karena tahu bulan depan akan uh, ada lagi gitu ya. Dan akhirnya ini terus terjadi sampai akhirnya kita merasa nggak pernah cukup gitu ya. Selalu pengen lebih, selalu pengen lebih, selalu pengen. Dan saya rasa ini terjadi di semua karya yang menjadi karyawan gitu ya. Dan ini dilema gitu karena teman-teman saya zaman dulu kerja juga kayak gitu. Ada kerjaan sampingan nggak ya? Jualan apa ya? Apa? Karena dia bingung. Bulan depan harus bayaran anak sekolahnya. Apalagi kan kalau udah mulai bulan Juli Agustus tuh ya, kemarin kan udah pusing ya, tahun ajaran baru lah, harus naik kelas lah, dia harus belanja alat sekolah baru dan lain sebagainya. Dan ini tidak pernah berubah ternyata. Dari saya zaman dulu pertama kali kerja di Astra, pindah ke company yang lebih besar, multinasional, problemnya sama. Akhirnya saya berpikir apa sih yang salah gitu ya. Lalu saya baca buku yang namanya The Psychology of Money. Nah, disitulah yang mengubah banyak hidup saya, mengubah banyak pola pikir saya terhadap mengelola uang. Akhirnya kita pelajarilah itu cara mengelola yang baik, dimulai dari membangun tujuan keuangan kita seperti apa. Mulai deh, saya mau kawin gitu kan ya waktu itu. Caranya mau kawin gimana? Oke, budgeting lah. Saya nanti mau kawin dengan budget 300 juta. Tarik mundur 300 juta, cara dapatnya seperti apa. Dari income kalau misalnya ngomong 300 juta berarti ya paling gampang kalau misalnya 300 juta bagi 10 bulan ya berarti saya harus dapat 30 juta setiap bulan. Tapi kalau cuma dapat 30 juta dong berarti saya nggak makan dong. Saya nggak bayar listrik dong. Saya nggak bayar KPL dong dan lain sebagainya. Berarti I need more. Gitu kan ya. Nah, more-nya dari mana? Ya kan? Nah, akhirnya muncul di mana kita harus punya beberapa keranjang pendapatan. Kita harus nggak boleh cuma punya satu. Karena kenapa? Ketika kita punya satu keranjang pendapatan, ininya hilang, selesai sudah. Gitu kan? Nah, tapi at that time, kita bingung. Nyarinya di mana? Nah, akhirnya kita cari-carilah. Apa sih yang bisa kita kerjakan tanpa harus bekerja sama orang lain? Saya jalanin yang namanya dropshipper gitu ya, yang ngambil barang dari orang. Nggak jalan. Kenapa? Karena waktu pandemi itu yang mendaur keuntungan paling banyak adalah yang udah punya nama.
kita newcomer itu ya cuma angin lalu. Harga kita nggak bersaing lah, mereka udah punya modal duluan gitu ya. Akhirnya kita tinggalin. Terus orang takut pergi kemana-mana. Saya berani pergi kemana-mana. Hanya demi just tip. Gitu. Jadi kita cari income dari just tip. Kebetulan karena jualan robot harus keluar kota dan sebagainya, pulang-pulang just tip, Mbak. Gitu kan. Ternyata nggak cukup. Ya oke lah, nambah dikit gitu ya. Jadi kalau mau makan enak dikit nggak sakit hati, karena dari just tip masih ada cuannya gitu ya. Terus dipikir-pikir ngejalanin ini 10 tahun, iya berat di ongkos juga, bukan berarti ongkos ya, risk and reward-nya nggak sesuai. Capeknya, terus kita nggak seneng nih pekerjaan kan, ya saya kan cowok ya, disuruh belanja kemana makan males ya. Kalau ibu-ibu kan mungkin seneng gitu ya, belanja gitu ya. Nah, kita bingung gitu ya. Akhirnya pendapatannya tidak pernah cukup dan akhirnya belajar ke instrumen keuangan. Nah, ternyata di instrumen keuangan inilah di mana kita bisa menciptakan, misalnya kalau kita seorang pekerja di profesional, punya kerjaan yang padat, punya income nganggur, satu-satunya cara untuk bikin income itu bekerja cari gimana? Ya kita masuk ke money market. Tapi dengan cara yang seperti apa ya? Harus dengan cara yang benar. Akhirnya kita cari komunitas. Kita cari komunitas, kita belajar, akhirnya menemukan sebuah formula di mana ketika kita memplanningkan keuangan itu, yang sehat itu adalah ketika sebagian besar uang yang kita punya itu bukan di tabungan, Mbak. Nah, kalau Mbak nabung uang di mana, Mbak? Pertanyaannya. Di bank. Nah, banknya boleh sebut mereknya? Bank biasa lah, yang depannya B. Gitu ya. Jadi semua depannya B, Mbak. B. Oke. Yang ATM-nya di mana-mana. Biru ya. B yang biru itu ada sahamnya nggak, Mbak? Nggak ada. Yang B yang biru ada. Maksudnya? Dong. Saham. Nggak, ada saham kan di IHSG kan dia terdaftar sebagai emiten gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaannya, ketika saya taruh uang itu di bank tersebut, Mbak dapat return berapa? Saya bahkan nggak pernah ngitung tuh. Nah, ya, karena biasanya ngurang, Mbak. Karena biasanya ngurang, betul. Lebih besar daripada bunga yang didapatkan. Nah, coba kita lihat sahamnya, Mbak. Sahamnya dari pertama kali dia terbit IPO, itu harganya nggak ada lagi, Mbak. Selalu naik. Even ya kemarin waktu pandemi ya semuanya koreksi gitu ya. Tapi harga sekarang udah mau break high lagi. In 2 years gitu ya. Dan memang dia adalah saham defensif gitu. Jadi yang kita pelajari adalah ada nggak sih alternatif lain naruh di bank kan selain di bank yang bisa mendapatkan bunga, mendapatkan return gitu ya, yang wajar tentunya ya. Tapi seenggaknya tidak dipotong admin, itu dulu aja konsepnya, gitu ya. Tidak dapat potongan admin tapi berkembang. Nah, habis itu yang kedua, kita harus diversifikasi. Kita ambil beberapa aset kelas, gitu ya. Ada saham, ada obligasi, ori, sukuk yang sekarang banyak dipasarkan di media sosial, gitu ya. Yang terakhir yang paling murah bunganya adalah deposito. Nah, sekarang kan zaman bank digital, Mbak. Ada yang namanya satu bank warnanya oranye, huruf depannya X, gitu. Itu salah satu bank yang lagi ramai dibicarakan karena kenapa? Karena dia tanpa deposito aja memberikan return ke kita itu 7%. Kalau sekarang kalau nggak salah sudah turun sekitar 6%. Dan uangnya tidak dikunci ya. Kalau deposito kan biasanya dikunci, harus selama 1 tahun. Iya. Kalau ini nggak, tabungan bebas, dapat bunga 6% dan itu roll over. Jadi bunganya akan dikreditkan di tabungan kita tiap hari. Nah, itu bisa dijadikan salah satu untuk diversifikasi tempat kita menaruh uang. Gitu. Nah, hal-hal ini yang saya pelajari dan saya terapkan dan saya lakukan yang namanya compounding. Gitu. Nah, ini orang-orang jarang mau melakukan compounding. Banyak orang kan
Oke. Bahasa manusia fananya apa tuh Oh, compounding itu? compounding ini. Ah, Jadi compounding itu eh, paling gampang analoginya kalau lagi ngutang ya Mbak ya. Kalau mm, lagi ngutang, ya kan, terus kita nggak bayar pokoknya. Nah, mm. terus jadinya bunga berbunga, bener nggak? Iya, betul. Lama-lama kena bunga, makin gede, makin gede, makin gede, gitu ya. Gulung. Gulung. Nah, kita balik Mbak. Kita nabung atau kita berinvestasi. Ada bunganya, dapat Mm. keuntungan, kita taruh Mm. lagi, dapat keuntungan, kita taruh lagi. Nah, itu namanya compounding. Oke. Nah, Jadi bahasa manusianya gitu ya. ya, Bahasa ya. Bunga fananya, bahasa berbunga. duniawinya. Iya, kan paling gampang ngasih contoh yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita ya. Iya. Oke, jadi bunga berbunga ini konsep yang paling paling apa ya, paling jarang mau dilakukan sama orang karena kebanyakan bahkan nggak usah orang Indonesia, bahkan orang Amerika pun sekalipun yang kita bilang mereka pinter hebat dan lain sebagainya, mereka lebih suka dapat one hit run. Ya, siapa yang nggak senang bonus ya kan ya? Oh Eh, iya dong. banyak kan juga senang ya kalau lagi bonusan gitu kan, happy. Wah, bonusan akhir Mm-mm. tahun gitu ya. Kali 3, kali Mm-mm. 4, kali 5 dan sebagainya. Mm-mm. Pertanyaannya, setelah dapat bonus diapain? Ya, pertama belanja dulu dong. Ya nggak Ah, ya, sih? Langsung biasanya rencana ini mau liburan kemana, mau mana? check out Iya, di apa namanya, mau check out di Shopee. marketplace yang mana, heeh. Gitu ya, Itu udah pasti keranjang oleh. tuh. Terus, mm-mm. Terus sama mau perawatan di mana gitu. Pokoknya yang Hmm, jelas hmm. healing dulu, healing Oke. dulu. Itu dulu yang pertama kali kepikir. Pernah nggak terpikir Mm. bagaimana caranya kita melakukan itu semua tanpa mengurangi equity yang kita punya? Saya selalu kepikir, tapi saya nggak tahu caranya. Oke. Nah, ini Mm. yang membuat saya apa financial planning ini menarik. Jadi Mm. yang orang tahu adalah karena kita mengalami masa di mana hidup kita ini di kapitalis market banget gitu ya. Mm. Mau lari, sepatu lari aja mahal gitu ya. Mm. Tapi Outfitnya kayaknya aja kalau nggak harus mahal, nggak keren nggak gitu ya. keren. Saya juga Heeh. gitu. Udah beli sepatunya mah nggak lari-lari. Betul. Kayak gitu Udah ya. beli sepatunya, udah beli jamnya, udah beli Nggak ada, jersey-nya. iya, nggak lari-lari ya. Oke. Jadi karena konsumerisme ini menjadi kita agak susah untuk menahan diri, menurunkan gitu ya. Kita balik nih Mbak ya. Kalau kalau tadi kan ceritanya kita adalah dapat uang di depan, kita spending, kalau ada sisa kita investasikan Hmm. atau kita tabung gitu ya. Nantilah kita ngomong investasinya. Kita anggap nabung aja dulu ya. Hal yang Hmm. paling sederhana. Kita tabung. eh ini adalah konsep yang nggak akan pernah menjadi baik karena yang ditabung biasanya less than 10% dari apa yang kita dapatkan. Iya, Karena karena dari sisa dong. iya, Karena dari masih sisaan ada biasanya yang duit nabung. gitu ya. Ah, masih cukup buat ngebakso. Ah, masih cukup buat nge-GoFood. Ah, masih apa dan lain-lain. What if, what if kita balik dari awal kita punya gaji, kita planning kan. Hari ini punya 10 juta, saya makan biasanya sebulan cukup 1 juta. Oke, 1 juta masukin ke pos makan. Saya butuh 1 juta untuk transport. 1 juta saya masukin ke transport. Oke, lalu masih ada sisa 8 juta. Apa yang paling penting? Oke, yang lain-lain ya, kayak listrik dan lain-lain, bayar pulsa, apa, kasih 1 juta. Misalnya gitu ya. Jadilah dia 3 juta ya. Lalu masih Hmm. ada kurang 7 juta lagi yang belum digunakan gitu. Nah, Hmm. biasanya yang dilakukan orang adalah 7 juta ini akhirnya saya beli HP, ya kan? Saya beli skincare, saya apa-apa-apa, baru ini saya investasikan. Nah, yang sebenarnya baik adalah 7 jutanya ini kita investasikan atau kita tabung, kita compounding sehingga dalam 1 tahun yang akan datang tiap mbaknya beli skincare itu dari hasil tabung 7 tahun ini di tahun pertama. Nah, itu bisa terjadi kalau Oke, kita oke. memahami terkait dengan literasi keuangan tadi ya. Jadi
Oke. Hal yang paling mudah dari nabung ini nanti naik level jadi investasi gitu. Oke, kita stop dulu ya. Kita stop dulu nih. Ini udah ada pertanyaan dari siapa nih? Namanya susah. Kel Staff. Ini Joy Apakah nih, teman Bapak nih. teman nih, apakah Pak Adrian memiliki target usia dan direkomendasikan untuk financial Nah, freedom? ini kan masalah planning masing-masing ya. Mas punya cerita masing-masing gitu ya. Kalau saya punya mimpi itu harus tinggi Mbak ya. 10 tahun lagi saya mengalami financial freedom gitu. Kalau saya pribadi. Untuk idealnya nggak bisa diomong ya. Kan jalan hidup orang beda-beda ya. Beda-beda. Pendapatannya hari ini didapat berapa dan yang dapat diinvestasikan berbeda. Keputusan diinvestasikan di mananya itu kan menghasilkan hal yang berbeda pula. Maka tercapainya financial freedom masing-masing keluarga atau masing-masing orang tentunya juga akan berbeda. Tapi semakin besar alokasi keuangan yang kita alokasikan untuk investasi yang aktif ya, kita ngomong aktif income, itu tentunya akan mempercepat kita untuk mencapai financial freedom. Gitu. Jadi financial freedom itu bahkan mbaknya tidur aja dapat duit gitu kan, Warren Buffett itu napas aja dapat duit gitu kan ya. Nah, Betul. kita Iya, financial betul. freedom itu tercapai ketika itu. Jadi mau ngapa-ngapain, banyak mau lari, mau olahraga, mau tidur, mau apa, Bahkan itu mau tetap rebahan menghasilkan. doang gitu ya, Iya, tetap iya, iya, menghasilkan iya. duit. Iya. Nah, itu perlu ada yang namanya compounding tadi. Gitu. Karena untuk mencapai financial freedom nggak bisa one hit kecuali di Indonesia diadakan lotre yang hadiahnya 1 triliun gitu ya, lalu kita dapat 1 triliunnya ya besok udah financial freedom. Kenapa? Udah masukin deposito aja selesai, kita makan depositonya aja udah kenyang, bener nggak gitu kan. Nah Tapi itu kan belum hanya tentu juga, belum tentu juga. apa Soalnya tuh. kan biasanya nanti orang-orang yang nggak yang tadinya nggak pernah datang terus datang gitu ya, minta ini minta itu. Ya, ya, itu juga termasuk di dalam salah satu financial planning, Mbak. Itu juga dalam Oke. satu financial planning. Jadi berapa persen yang bisa kita keluarkan untuk dipinjamkan ke orang, Oke, kita gitu. ngomongin financial planning abis ini ya, Boleh, Adrian. Nah, boleh, boleh, gini, boleh. untuk orang newbie lah, Hmm, misalnya, hmm, hmm, oke, baru sebelumnya samalah kayak cerita cerita kita berdua nih sebelumnya nggak pernah ngerti masalah finansial, nggak pernah juga hmm. dibekali tentang masalah finansial, tiba-tiba dilepas gitu aja, iya kamu kuliah di luar kota atau kamu sekolah di luar kota gitu. Nih kamu aku kasih duit segini harus cukup gitu. Harus cukup. Sebenarnya, sebenarnya masing-masing kita ngomongin individu dulu aja ya, nggak Ya, usah ya, foyong ya, wah ya. macam-macam. Hmm. Kita ngomongin individu dulu. Apa yang minimal gitu, skill minimal yang harus dimiliki oleh individu dan apa pengetahuan paling dasar yang harus dimiliki individu supaya bisa melakukan financial planning. Oke, paling dasar adalah budgeting dulu ya. Kita harus bisa melakukan konsep budgeting. Jadi ya kita harus punya pos-pos gitu ya. Kalau kita yang masih kuliah, misalnya kan nanti adik-adik panit ini kan mau kuliah gitu kan, ya mereka harus bisa posting tuh. Kira-kira ATK tuh belanja sebulan sekali nggak sih gitu ya. Terus beli buku tiap bulan sekali nggak sih? Atau apapun itu, kita harus punya posting-postingnya. Gitu ya. Kalau dulu mami ceritanya, dulu tuh mami diamplopin uangnya. Yang ini buat uang sekolah kamu, yang ini buat uang sekolah adik, ini buat bayar asuransi gitu ya, ini buat masak, ini buat apa. Nah, nanti tiap kali uangnya sisa baru ditabung, gitu kan. Walaupun memang sudah ada posnya yang ditabung ya, ada pos yang ditabung. Ada, kalau zaman dulu mah beli emas ya, zaman 90-an tuh beli emas tuh murah-murahnya. Sekarang panen, sebenarnya sih tidak berkembang ya, cuma karena dia ngikutin inflasi aja. Tapi orang dulu kebanyakan beli emas gitu ya, jadi beli emas ditaruh gitu ya di bawah bantal atau di bawah baju gitu kan ya, tapi beli Di emas lemari. di lemari gitu ya, nanti sisanya baru diuang cash kan, nanti mungkin akhir tahun kita baru jalan-jalan gitu. Nah, sistem budgeting ini harus dipunyai orang.
paling dasar lah gitu ya budgeting. Itu Nah, skill dasar ya, skill skill dasar, dasar untuk skill dasar. financial planning. Betul. Nah, yang kedua disiplin, Mbak. Jadi harusnya anak-anak Funlit ini kan ya, saya sih orang yang nggak disiplin ya. Jadi keluar Funlit tetap nggak disiplin. Kalau zaman dulu kan Bro Dragus tukang mecetin pakai kunci kan, nah itu yang kena saya juga. Jadi jadi pertama kita budgeting dulu, yang kedua kita harus disiplin, harus konsisten. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah budget pas lagi kurang gitu kan ya, terus bilang kayaknya budgetnya nggak terpakai nih gitu ya, mending yang diambil budget ATK. Biasanya yang dipakai budgetnya adalah budget tabungan, dipakai dulu lah gitu ya, nanti ditutup bulan depan gitu, nanti kejadian lagi pakai dulu lah, nah nanti ditutup bulan depan, nanti lama-lama jadi tahun depan ngomongnya, akhirnya kita nggak punya tabungan gitu, sama sekali nggak punya tabungan gitu. Nah itu yang jadi permasalahan. Nah dari budgeting dan disiplin ini nanti kita akan belajar untuk melakukan dengan yang namanya konsistensi. Udah 3 ini dulu. Rasanya 4 tahun latihan selama kuliah ini akan sangat berperan penting ke kemudian hari. Gitu. Karena kita sudah mulai terbiasa ya, hidup kita sudah mulai terbiasa bahwa uang segitu-gitunya di budget. Gitu. Adrian, kan gini, kita bisa ngomong gini, ya kalau lu financial planner mah ngomong kayak gitu gampang gitu kan. Maybe you are born rich gitu, but you preach me about something that yang kamu tuh nggak pernah ngalamin gitu, bahwa lu kan kebanyakan gini, gimana gue bisa melakukan financial planning kalau duit gue aja cuma numpang lewat, boro-boro nabung, iya kan? Itu yang ini. Apa yang mau gue planning, apa yang mau saya istilahnya saya atur itu kan, apa yang mau saya siapkan, karena itu kayak jadi nyanyian yang apa ya, mainstream dari orang-orang yang malas melakukan financial planning gitu. Betul nggak tuh Adrian? Jadi sebenarnya ada nggak sih yang bahwa sebenarnya financial planning itu nggak works untuk kondisi tertentu gitu, misalnya kondisi yang ya saya gaji cuma numpang lewat gitu. Nah ini bener nggak itu? Ini ada satu sharing di salah satu komunitas, dan semua orang kalau ngikutin ini namanya ngerti saham. Dia di Instagram namanya ngerti saham. Dia punya cerita-cerita menarik dari followernya. Gitu ya, dan ini sangat menyentuh hati saya dan membuka pikiran bahwa sebenarnya semua orang bisa. Yang nggak bisa adalah kemauan. Jadi memang mereka nggak mau ngotak-atik gitu, cuma taunya marah-marah, saya kurang gitu ya, nggak cukup, gajiku kecil gitu ya, dan sebagainya. Pemerintah akhirnya, ini bullshit. Apalagi Pertalite mau naik ya 10.000 ya. Nah, semuanya sebenarnya kembali ke lifestyle, Mbak. Sorry to say, ini pengalaman pribadi. Jadi I was there gitu ya, waktu pertama kali kerja, fresh graduate, gaji cuma 4,5 juta gitu ya. Kosan 1,8, terus makan di Jakarta 1,5 juta itu sudah mepet gitu ya, tiap hari makan pecel lele gitu ya. Nggak pernah ke mall karena sisanya harus buat bayar pulsa dan bensin ke kantor. Oke? Nah, kalau hari ini ada lagi, karena mulai kerja gengsi dong, nggak punya HP ya kan, nyicil lah, pinjam kartu kredit mami nih, pinjam kartu kredit cicil iPhone. Woi, keren gak tuh? Ngeri ya, milihnya langsung iPhone loh. iPhone, nah. Besoknya makan Indomie tiap hari, Mbak. Jadi, I was there lah. Dulu, waktu ngomongin financial planning pun sama. Bahwa kita itu kayaknya paling sengsara deh, paling kurang deh duitnya, gitu kan. Tapi bayangin,
bayangin kalau misalnya waktu itu saya nggak nyicil HP, Mbak. Ya, waktu itu saya nggak nyicil HP, saya hanya makan secukupnya, walaupun pecel lele itu bukan secukupnya, itu udah mewah gitu ya, makan ayam loh tiap hari gitu ya. Eh, Masih bisa tinggal nyaman di kosan gitu ya, dan jaraknya nggak terlalu jauh dengan kantor. At that time saya masih bisa nabung 1,3 juta. Ya, 1,3 juta kita tabung selama 1 tahun. Itu Mbak, kalau zaman itu saya beliin saham BBCA aja, hari ini sudah jadi berkembang, mungkin sudah mau nyampe 50% atau 60%. Gitu ya. Kebayang kalau tiap bulan saya menabung di saham itu, hari ini udah berapa. Jadi, dulu saya merasa untuk mencapai 1 miliar itu nggak mungkin. Wah, gue harus punya gaji 100 juta nih, gitu ya. Nah, justru ketika saya paham literasi keuangan ini, dengan jumlah nominal yang sama yang saya dapatkan, saya bisa mendapatkan 1 miliar, itu dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Dan itu amazing. Bahkan waktu itu masih calon istri, belum nikah, saya bilang, kayaknya tabungan kita udah nyampe 1 miliar nih. Sorry, bukan tabungan ya, equity kita udah sampai 1 miliar. Oke. Kalau kita pakai equity nikah, apa? Equity. Equity itu total aset dan liability yang kita punya. Gitu ya. Jadi aset dan liability-nya totalnya ada 1 miliar. Gitu. Dan waktu itu 1 miliarnya liquid, Mbak. Hari itu di cashin, kita cairin di bank, 1 miliar tuh kelihatan 1 miliarnya. Padahal dalam kondisi saya di PHK. Gitu kan. Ternyata ketika kita paham bagaimana cara menggunakan uang, 1 miliar pertama itu bukan tidak mungkin. Tapi kita harus adjust. Gitu ya. Contoh deh. Saya mau nanya dong sama orang yang ngomong itu, kalau minum kopi, kopinya apa? Starbucks kah? Starling kah? Atau masih suka minum koi kah? Atau kopi kenangan? Kalau misalnya dia masih bisa bilang itu, oke, mari duduk bareng, kita atur lagi kos yang tidak perlu, yang mana yang harusnya bisa dibuang untuk kamu press sedikit, bersabar sedikit, 2-5 tahun kamu bisa mencapai itu, maksudnya beli kopi tiap hari, tapi tidak mengurangi uang kamu. Gitu. Nah, itu yang harus kita pahami bersama dulu. Jadi memang makanya ini luas banget, banyak banget yang harus kita bedah gitu terkait dengan financial planning. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah lu jangan numpuk utang, tapi lu numpuk tabungan gitu ya. Ya, betul, tabungan yang aktif ya. Yang aktif. Tabungan yang aktif. Kalau cuma di tabungan doang ya udah. Sehari ini 1 juta, berarti 1 tahun yang akan datang kita cuma punya 12 juta, 2 tahun lagi 24 juta. Tapi tabungan ini harus bisa aktif. Gitu. Kita akan ngomong tabungan yang aktif ini nanti. Kita akan ngomongin investasi, tabungan aktif itu nanti ya. Boleh. Tapi ada yang satu menarik. Tadi kan kita dari istilahnya individu, mari kita bergerak ke keluarga, gitu kan? Ke keluarga nih. Untuk para jomblo yang masih pengen nikah, terus untuk keluarga-keluarga muda atau teman-teman yang udah berencana mau nikah, gitu kan? Kan sebenarnya ada banyak hal-hal yang sifatnya finansial yang harus dibicarakan kan. Betul. Tapi justru yang esensial itu nggak dibicarakan gitu. Itu jadi salah satu tabu dalam hubungan keluarga itu. Padahal itu sebenarnya nggak boleh. Nah, menurut Adrian, mari kita bahas tabu-tabu itu. Tabu nomor 1 apa tuh, Adrian? Masalah gaji. Jadi banyak orang yang, kalau zaman dulu ya, saya ketemu sama senior-senior kalau ngomong, duit lanangmu di mana? Nah, saya tahu tuh beberapa teman saya tuh suka nyimpen uang laki katanya. Iya, saya yang temennya lebih tahu di mana dia nyimpen uang laki-lakinya daripada istrinya. Iya, oke. Jadi
semua sumber income harusnya baik suami atau istri dua-duanya harus tahu. Itu dulu yang pertama. Yang terjadi kebanyakan karena dia takut diatur gitu ya, takut nggak bisa beli aksesoris mobil, takut nggak bisa ganti HP, takut dan lain-lain sebagainya, akhirnya masing-masing nyimpen gitu ya. Kalau cewek kan pengen beli tas, pengen beli skincare, pengen beli apa, name it lah, sepatu gitu kan ya. Kalau cowok kan mau beli Tamiya, kan sekarang lagi rame lagi nih Tamiya gitu kan ya, mahal-mahal, terus dia mau beli hobinya dan sebagainya. Ini menjadi salah satu yang memicu kita punya masalah di keuangan. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah nyimpen-nyimpen kayak gini, one day uangnya kurang, nanti tunjuk-tunjukkan, lu dong yang penuhin, lu dong yang ini dan sebagainya. Itu jadi salah satu sumber sumber keributan lah gitu ya. Nah terus kalau misalnya kan ini udah disimpan ya, duit lanangnya udah disaku, udah baik-baik ditabung karena mau beli sesuatu, something shit happen, istrinya marah-marah, masa kamu gak ada duit lagi apa saya lupa. Lah ini kan egonya cowok ya, terus tiba-tiba harus dikeluarkan, akhirnya sebel. Nanti ke depannya balas dendamnya lebih besar lagi. Yang harusnya dilakukan, bukan harusnya, sorry. Yang sebaiknya dilakukan, itu kita open. Oke, istri dapat berapa, suami dapat berapa, kita kumpulkan bersama, sampai ke yang perak-peraknya tuh, ya kan, tiba-tiba ada dapat komisi lah, dapat kickback dari apa, dan segala rupa, taruh di tengah. Nah, kita planning bersama. Nah itu nanti kelihatan tuh, wah ternyata kita punya duit segini. Oh ternyata kita tuh bisa improve our life, ya kenyamanan hidupnya kita tuh bisa di-adjust. Gitu. Tapi harus terbuka dulu, itu pertama. Gitu. Terus yang kedua, yang jarang dilakukan adalah heart to heart ngomong masalah kebutuhan masing-masing. Ya kan? Misalnya, termasuk jika misalnya kita harus masih membiayai orang tua, masih harus membiayai adik, masih harus punya tanggungan utang A, utang B, dan apapun ya. Ya, itu. Jadi itu juga menjadi obrolan yang wajib sebenarnya. Jadi bahkan kalau yang sebelum menikah nih, yang lagi mau nikah nih, ini harus diobrolin. Berapa sih yang harusnya kita kasih ke orang tua kita misalnya gitu. Ya, atau hari ini tuh aku masih punya utang ini loh. Hari ini aku masih punya utang kartu kredit loh. Gitu ya. Kenapa semua pihak harus tahu? Biar dia tahu postur keuangannya lagi sehat atau tidak sehat. Karena alangkah baiknya ketika menikah, itu dalam kondisi jangan minus, tapi zero. Ya, zero tuh lebih baik daripada punya utang. Gitu ya. Jadi kalau yang nikah sampai pinjam ke koperasi, kalau nikah sampai ngutang ke bank, please, nggak usah. Gitu ya. Buat aja nikahnya sederhana, karena itu lebih baik daripada memulai pernikahan dengan hutang. Gitu. Itu yang kedua. Terus hal tabu yang biasanya tidak diomongin sama pasangan itu, ya ini paling gampang lah. Masalah spending ketika jajan gitu ya. Mungkin joint account atau apa gitu ya. Terus si cowoknya mau ngopi ya tinggal gesek gitu ya. Istrinya juga mau makan di mana jajan kongkong sama temennya tinggal gesek. Nah ini ibaratnya bocor alus, Mbak. Bocor alus, kan gue cuma ngopi 50.000 gitu di Starbucks ya. Terus kan cuma tadi makan bareng teman-teman gitu ya. Gue nggak belanja banyak. Jadi menurut mereka belanja banyak itu yang shopping dan lain sebagainya. Ini biasanya tidak disadari oleh pasangan gitu ya, even itu lagi pacaran atau udah menikah pun, akhirnya tiba-tiba merasa kok duit gua, ya saya dulu pernah gini, perasaan kemarin masih punya duit segini, duitnya kemana ya, gitu kan? Nah, ini terjadi karena tidak adanya pencatatan.
Jadi menggampangkan uang yang keluar atau menggampangkan uang yang masuk. Jadi harusnya pasangan itu punya catatan, ada jurnal gitu ya. Sekarang banyak aplikasinya lah yang nyatat pengeluaran dan lain sebagainya. Dan itu kalau bisa ya tiap hari dievaluasi gitu. Oh kamu jajan ini ya, wah kenapa nih harus jajan? Oh kamu tuh butuh kopi tiap hari ya, kenapa nggak bikin dari rumah, taruh di termos, bawa ke kantor? Yang itu yang istri saya lagi lakukan sekarang. Kamu jangan beli kopi, ya kan? Kamu tuh beli kopi Starbucks tiap bulan, saya baru ngeh gitu, karena diingetin nama istri saya. Kamu tuh ngopi di Starbucks hampir tiap hari, gitu ya. Udah gitu Bolongnya cuma, ngopinya pakai Gojek lagi, iya kan? nggak Harganya beli tambah beli berlipat. di bawah saja, di bawah apartemen kan ada Starbucks gitu. Lebih gampang lagi pertanyaannya. Pas beli kan nggak berasa ya 30.000, 45.000, lima puluh Mm, ribu mm, gitu kan ya. Terus eh, pas dipikir-pikir ternyata hanya karena unsur kemalasan kan, malas bikin kopi gitu mm, ya. mm, Beli aja gampang karena ada duitnya gitu ya. Eh, mm. Ternyata itu bocor halus dan pas dihitung-hitung sebulan saya bisa spending di Starbucks itu mungkin more than a million, 1,5 juta bahkan gitu ya. Nah akhirnya For sama istri, coffee. iya for coffee gitu ya kan, kayak orang tolol kan gitu, makanya Mm. akhirnya sekarang dikeluarin saya punya Gaspore gitu ya, kayak berasa jajan isinya mah Nescafe gitu kan. Gitu. Jadi dari hal-hal yang kayak gitu harus dibicarakan dan kita harus bisa perbaiki eh, agar quality di keluarga terkait dengan finansial itu meningkat. Nah, 3 hal ini aja yang jarang sekali diobrolin. Nanti naik level ke perencanaan investasi gitu. Mau ditaruh di mana sih uangnya gitu. Terus masalah beli mobil, masalah beli rumah yang besar-besar itu agak panjang. Itu memang harus khusus kita individu per individu kita obrolin gitu ya. Karena nanti ceritanya akan berbeda. Ceritanya akan berbeda dan way out-nya akan berbeda. Gitu. Gitu sih, Mbak. Oke. Oke, jadi tadi pertama adalah yang mau berkeluarga atau yang sudah berkeluarga itu yang pertama kali harus diomongin adalah terbuka masalah penghasilan. Pendapatan. Betul. Penghasilannya berapa? Pendapatannya berapa? Hmm. Terus yang kedua adalah terbuka masalah tanggungan gitu. Kita Ya, tuh sedang ya, menanggung apa? Apakah itu betul. hutang ataukah kita Betul. punya kewajiban untuk menanggung keluarga Yes. kita? Yes. Eh, Terus yang terakhir apa Adrian Yang ini spendingnya berapa gitu ya? spending. Jadi ya itu yang paling paling ini, apalagi kan yang inilah yang bocor halus tuh kayak uang di kantong Mm-mm. juga tuh Mbak, ya kan, uang cash Iya. kembalian gitu kan. Nah, itu bocor halus tuh Mbak, jangan Mm-mm. lupa. Betul betul betul. Gitu. Iya, kita suka suka nganggep enteng gitu ya uang-uang Hmm. kembalian itu ya. Nganggep itu tuh Mhm. bukan duit gitu ya. Padahal Betul, itu betul. duit gitu. Oh iya, betul. Iya iya betul betul. Oke. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan dari Arsenius 12. Pak Adrian, tolong spill alokasi dana yang Mbok taruh di pasar modal atau pasar uang dan gimana apa nih? Cara grow-nya Gimana biar cara gimana manage. cara manage sampai bisa grow? Iya. Oke. Um, Oke, ini kebetulan postur finansial saya hari ini masih belum punya anak ya. Jadi kita maximize. Jadi ini lagi kalau istilahnya gigi mobil ini kopling di gigi 5 gitu. Tancap gas terus. Cari growth yang paling terbaik. Income nggak boleh ada yang nggak berputar gitu ya, semua berputar. Jadi kalau hari ini postur keuangan saya 80% semua ada di forex. Jadi kita pakai full margin untuk kita jadikan active income. Lalu 20%-nya saya ada pembagian keuntungan dari forex saya masukkan ke saham. Gitu. Nah, sahamnya ya pelan-pelan growth dan itu pun sampai hari ini saya belum beli saham lagi karena saya lagi nunggu koreksi. Gitu. Tapi duitnya udah sedia gitu. Kita udah sediain. Gitu. Jadi memang manage-nya adalah
kita harus rutin. Kalau memang itu untuk di saham, ya walaupun belum beli, taruh aja dulu di saham. Karena one day itu ada kesempatan, ya kita tinggal masuk aja gitu. Jadi saya anggap uang yang di saham ini sudah nggak bisa diutak-atik, karena ini adalah passive income yang nanti 10 tahun yang akan datang saya akan pakai sebagai passive income untuk saya pribadi, untuk hidup sebagai financial freedom tadi gitu ya, kemerdekaan keuangan saya. Nah, 80% ini active income ini ya akan jalan terus gitu. Oke. Jadi Oke, kita nih udah oke. Silakan dilanjutkan. jadi kalau uang di bank itu cuma beberapa aja. Bahkan cukup buat seminggu ke depan makan apa udah gitu aja. Sama tagihan lah ya, kebayar. Jadi sisanya semua kita puterin uang. Gitu. Oke, ini udah menyentuh-nyentuh masalah investasi dan tabungan, gitu kan? Oke, tadi kan kita udah sebut nih ya, yang namanya kalau nabung tuh harus aktif gitu, tabungannya tuh diaktifkan gitu. Tadi itu maksudnya gimana tuh, Adrian? Kita ngomongin masalah tabungan dulu ya, investasinya belakangan ya. Jadi gini, tabungan aktif itu adalah di mana tabungan itu jangan hanya ditaruh di bank aja gitu ya, yang dimana notabene kita tahu bersama bunganya kecil banget gitu ya, apalagi bank-bank konvensional adminnya gitu gede ya, banget, adminnya gede banget ya, jadi sehingga bukan nambah, jadi gitu di akhir bulan tuh bukan plus ya, tapi minus gitu ya. Udah gitu kalau transfer masih dikenain biaya lagi. Iya gitu ya. Terus biasanya akhir bulan tiba-tiba ada yang kucuk-kucuk datang ke rumah, ngetok pintu. Bu, maaf, saya lagi nggak punya uang, gitu kan ya. Boleh nggak pinjam, gitu kan. Gitu. Ya. Dilihat tabungan ada, nggak enak nggak ngasih, ya kan. Tapi udah tahu kalau dikasih duit belum tentu balik, gitu kan ya. Nah, jadi tabungan aktif itu adalah di mana kita tabungannya itu bisa growth, gitu ya. Apa sih growth itu? Nyambung tadi pertanyaannya siapa, Arsen ya. Nyambung ke pertanyaan Arsen. Yang growth itu bukan melulu yang 100% per tahun, 200% per tahun gitu ya. Cari pos-pos di mana yang bisa ngasih yield-nya itu stabil gitu ya, naik dan konsisten. Misalnya kalau di saya yang tadi saya ceritakan di BBCA itu kenaikannya stabil. Tinggi enggak, biasa aja. Tapi seenggaknya bisa ngalahin inflasi dan masih dapat lebihan gitu ya. Jadi dia masih di atasnya inflasi dan masih ada lebihannya gitu. Dimana itu menurut saya sudah cukup untuk kita ngalahin inflasi gitu. Karena kenapa? Uang di tabungan hari ini 1 juta, 10 tahun lagi Mbak, nilainya nggak akan 1 juta. Kita ngomong value ya, bukan nominalnya ya. Dulu banyak punya 5.000 enak ya, bisa ngapain ya. Dulu saya Bapak saya bisa beli tanah. 5.000. 5.000. Saya dulu di Manado 5.000 itu dapat 3 tusuk sate dan 2 lontong. Gitu kan ya. Kalau sekarang 5.000 buat apa? Buat bayar parkir Mbak di Jakarta kan ya. 5.000 keluar parkir gitu, belum sejam aja udah goceng gitu ya. Iya, betul. Targetnya di situ dulu. Tabungan aktif itu adalah kita bisa mengalahkan percepatan inflasi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang inflasi berapa persen sih? Sekarang udah 4,9 Mbak. Hati-hati. Wow. Sekarang sudah 4,9 ya. 4,9. Dan mungkin akan naik lagi ya. Besok Pertalite udah 10.000. Kemungkinan besar inflasi akan naik lagi. Targetnya berapa sih? Mungkin di angka 6 atau 7% gitu. Kalau bablas karena oilnya naik lagi, bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi intinya targetnya di situ dulu. Nah, kita harus bisa mencari aset-aset kelas yang bertumbuhnya di atas inflasi. Nah, salah satu aset kelas yang bisa bertumbuh di atas inflasi adalah saham. Itu jadi yang common practice yang kami lakukan, yang saya pribadi dan rekan-rekan di GKI lakukan adalah menaruh tabungan kami itu di saham.
Jadi kita gedein portofolio saham kita lebih besar daripada nilai tabungan yang kita punya. Karena kenapa? Kita tahu bahwa tabungan ini ya pasti akan tergerus oleh inflasi. Nah, masalahnya tidak semua saham bisa diperlakukan seperti itu, Mbak. Ada macam-macam saham itu ya, ada 700-an emiten yang bisa kita investkan uang kita di sana. Gitu. Lalu, nah itu nanti kita bicara di terakhir, kita ada pesan sponsor lah, ada yang ngasih sponsor gitu ya. Jadi teman-teman yang mau belajar saham ada yang bagi-bagi voucher lah gitu ya. Nanti kita obrolin itu. Nah, yang terakhir yang kedua itu bisa ditradingkan. Uang kita tuh bisa ditradingkan. Instrumen yang bisa ditradingkan itu apa? Kita bisa trading saham itu sendiri, kita bisa tradingkan, atau kita bisa tradingkan forex. Gitu, forex exchange ya, future, CFD gitu ya, contract for difference gitu. Nah, ini yang GKI pengen ubah mindsetnya, karena forex ini zaman sekarang, nggak usah zaman sekarang, dari zaman dulu mungkin 10 tahun yang lalu, bisnis ini dibilang bisnis hitam gitu, karena mirip-mirip perjudian. Ya, di saham pun kalau ditradingkan kita tidak tahu cara menganalisanya, akhir pun jadi judi, gitu ya. Kayaknya mau naik nih, gue beli. Atau paling gampang mas sekarang lihat di TikTok ya. Besok yang waktu itu lagi rame DCI ya, DCI to the moon gitu ya. Emang benar DCI to the moon. Tapi orang beli DCI itu salah satu emiten Pak ya, for information. Emitennya namanya DCI. Itu dari muka saya kelihatan nggak ngerti ya. Iya, kelihatan nggak ngerti. Bayangin Mbak, emiten itu satu lembarnya dari Rp2.000 Mbak. Dalam waktu beberapa minggu loncat ke harga Rp50.000. Nah, boleh pakai kalkulator Mbak, itu berapa persen growth-nya gitu ya. Mbak punya 1 juta di situ, growth-nya berkali-kali lipat. Oke. Ada juga orang yang ngikutin signal gitu ya. Beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Yang notabene sebenarnya menurut saya sah-sah aja kalau untung. Kalau nggak untung, ya daripada lu boncos, ya mending tabung aja di bank gitu ya kan. Daripada minus, ya mending nggak usah diapa-apain tuh uang. Nah, kalau saya pribadi dan teman-teman sendiri, di saham kita nggak trading. Di saham itu kita lebih ke investasi. Gitu. Nah, di forex, itu kita baru trading. Kenapa kok tradingnya hanya di forex? Karena di forex itu two-way class asset. Jadi, di forex itu kita bisa melakukan buy ataupun kita bisa melakukan sell. Gitu. Nah, lalu kan kalau kita mau dagang, kalau kita kan trading itu sama dengan dagang ya, Mbak. Dagang banyak pilih di pas market yang liquid atau yang non liquid. Tentunya maksudnya apa tuh market liquid dan non liquid? Jadi market liquid itu yang selalu tersedia marketnya. Mau buy dimanapun, mau jual dimanapun, pasti ada yang mau beli, pasti ada yang mau jual. Oke. Nah, di forex itu likuiditasnya sangat tinggi. Bayangin di dunia tiap hari terjadi transaksi 6,6 triliun dolar, Pak. Gitu kan? Kira-kira ketika terjadi pembukaan perdagangan, yaitu akan banyak terjadi transaksi. Gitu. Jadi kita mau buy dimanapun, sell dimanapun, itu sangat liquid. Makanya ketika kita membagi aset kelas ini, di saham kita nggak trading lagi, tapi di saham kita melakukan yang namanya investasi, tradingnya di forex. Nah terus kalau kita udah punya dua ini, kita mau apain lagi tabungannya? Oke, kita diversifikasi. Ada yang namanya kita harus punya yang namanya fixed return. Oke, fixed returnnya di mana? Kalau kemarin waktu pandemi, suku bunga kan rendah banget ya Mbak ya. Deposito Mbaknya pernah nanya nggak ke bank? Paling tinggi berapa waktu pandemi? Nggak pernah. Sekitar 4-5%. Oke. Nah, at that time ada yang lebih menarik. Yang menarik apa? Ada ORI dan SDN, ya surat utang negara. Jadi surat utang negara itu bisa mengasih kita return sampai waktu itu sempat 6,25%. Potong pajak bersih sekitar 10%, ya sekitar 5,85 lah. Tapi seenggaknya di atas bunga deposito.
Jadi intinya tabungan itu tidak diendapkan saja di bank. Kita harus cari aset-aset kelas di mana tabungan itu bisa berkembang. Itu minimal mah di atas bunga bank, lebih bagus lagi kalau kita bisa ngalahin inflasi. Gitu, Mbak. Oke. Jadi itu yang tadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tahu apa sih yang dimaksud tabungan aktif gitu. Jadi duitnya jangan cuma ditabungin di satu satu gentong aja gitu, tapi diaktifkan sehingga dia bisa kasih tambahan income lagi ke kita gitu ya. Jadi kita nabung tapi justru dapat tambahan income gitu, bukan kita nabung duitnya dipotong biaya administrasi gitu. Satu lagi, Mbak. Jadi ini yang membuat kita itu punya paradigma di mana orang kaya itu makin kaya, Mbak. Ya, betul. Ya. Nah, itu kenapa? Bukan karena usahanya gede apa namanya. Tidak, Mbak. Karena mereka punya, bahkan kalau orang yang super kaya itu nge-hire orang-orang kayak saya untuk kelola uangnya. Jadi kita kelola uangnya dia untuk mendapatkan return lebih besar. Nah, kalau saya dapat performance fee gitu ya. Kalau dia ya nggak usah ditanya, Mbak, performance fee kan nggak mungkin lebih besar daripada growth-nya dia ya. Gitu ya. Uangnya dia makin tambah, Mbak. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih ya. Apa tuh? Dari Miao Chiu. Pak Adrian, untuk kripto porsinya berapa persen ya dari total aset? Oh ya. Udah ngomongin kripto nih. Kripto itu bisa dianggap tabungan atau investasi? Itu risk asset. Sangat beresiko. Kenapa sangat beresiko? Karena ya likuiditasnya besar sekali, tapi harganya sangat volatile, Mbak. Jadi kemarin kita sempat euforia harga di 70.000 gitu ya. Sekarang kita meratapi nasib, harganya udah masih ya di 20.000, 21, 23, 24, turun lagi 20.000 gitu ya. Jadi ini sangat masih belum mature. Kita pribadi masih belum bisa mengklasifikasikan aset ini itu sebenarnya mau dijadikan sebagai seperti emas kah, atau seperti currency kah, atau seperti saham. Jadi waktu pandemi dia ngikutin harga emas, Pak. Harga emas naik, dia ikut naik. Gitu kan? Nah, lagi zaman sekarang dia ngikutin harga saham. Kalau harga sahamnya lagi naik, Bitcoinnya lagi naik, kriptonya lagi naik gitu. Jadi memang ini sangat beresiko sekali. Jadi memang sangat tidak dianjurkan, karena dengar dari tongkrongan gitu ya, gue beli ini terus cuma 300% dan lain sebagainya. Terus kayaknya itu heboh sekali ya waktu itu ya. Iya. Oh iya, saya termasuk salah satu yang menikmati, Mbak. Kalau waktu itu kripto nggak terbang, saya nggak kawin. Karena saya kawinan disponsori oleh kripto gitu ya. Jadi ini adalah salah satu aset kelas yang masih terus kita pelajari, sejauh mana dia akan berkembang dan sejauh mana dia akan digunakan. Jadi untuk diyakinkan di sini dia sebagai apa, kita agak bingung. Tapi kalau misalnya untuk dipelajari, saya bisa ngajarin gitu kan. Tapi intinya kripto ini sangat berbahaya. Sangat berbahayanya bukan karena likuiditas, sekali lagi bukan karena likuiditas, tapi dia memiliki volatilitas yang tinggi. Plus kalau misalnya orang ngomong di aset itu tidak punya underlying aset, gitu. Dia tidak punya underlying aset. Jadi resikonya besar gitu ya? Ya, penjelasan terkait dengan underlying aset itu kan, kalau perusahaan kita bisa lihat nih, pabriknya, perusahaannya, produknya, dan sebagainya. Di kripto itu banyak yang tidak memiliki underlying aset. Gitu. Jadi cuma gara-gara Elon Musk nge-tweet, harganya naik. Karena siapa nge-tweet, harganya terbang. Karena salah satu hedge fund terbesar di dunia beli, harganya terbang. Jadi banyak token-token kripto yang tidak memiliki underlying aset hanya digerakkan oleh sentimen dan market itu sendiri. Jadi ini sangat berbahaya. Itu kalau ditanya porsinya sangat berisiko. Kalau ditanya porsinya sekarang sudah mulai mengecil. Siapa? Pak Miao ya? Pak Miao yang nanya. Pak Miao, kalau aset saya semakin mengecil porsinya karena saya gedein
apa saya gedein di aktif income-nya. Jadi saya tradingnya, equity-nya saya gedein, jadi porsinya sekarang semakin kecil. Sekarang sudah sisa 10% aja. Gitu. Oke, semoga menjawab ya, Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan. Kalau dana darurat yang wajib buat kalau dana darurat yang wajib buat berapa bulan ya? Katanya kan kita wajib punya dana darurat tuh. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Iya. Dana darurat. Kembali lagi ya. Hari ini kita ngomong 10 juta cukup, ya benar nggak Pak ya? Bulan depan belum tentu, ya 2 bulan lagi juga belum tentu. Jadi saya tanya ke Mbak tiap bulan butuh berapa deh? Bingung kan? Ya. Oke, katakanlah, oke lah kita kira-kira aja. Maksimum kita pernah keluar segini, minimum kita punya segini ya. Kita ambil rata-ratanya aja ya. Jadi sebenarnya paling aman sepanjang mungkin. 6 bulan baik, 1 tahun lebih baik, 2 tahun apalagi, 3 tahun ya nggak usah nanya gitu ya. Jadi dana darurat itu kita harus simpan sepanjang-panjangnya. Tapi sekali lagi, dana darurat ini tolong jangan hanya disimpan di bank. Simpanlah dana darurat ini di aset kelas yang sangat liquid, yang Mbak bisa taruh di mana, bisa tarik kapan aja, bisa dicairkan kapan aja, tanpa harus ada embel-embel, wah ini umurnya belum cukup gitu ya. Kalau deposito harus bayar administrasi jadi cari aset kelas yang mudah ditarik, likuiditasnya ada. Nah kalau di saya pribadi, dana darurat saya simpan beberapa di high yield saving. Hadiah ada satu bank di satu bank yang dia ngasih return 7% yang tidak diikat dalam bentuk tahun gitu ya. Dia roll over bunganya gitu kan. Saya taruh lumayan banyak di sana. Nah sisanya saya taruh di mana? Saya taruh di forex lagi, Mak. Saya perlu kerja lagi. Dana darurat tadi saya suruh kerja karena saya merasa masih mampu untuk mengelola di aset kelas yang beresiko gitu ya. Jadi saya taruh di forex, saya tradingkan di forex. Gitu. Ada resiko nggak? Ada resiko. Resikonya apa? Value-nya berkurang. Gitu. Tapi kan karena kita sudah belajar dan memang expertise kita di sini ya kita pede-pede aja. Gitu. Iya, gitu Mbak Joy. Jadi, ya. Ini gitu ya. Joy ini. Ini ada pertanyaan juga di kolom komen dari Gun. Mau tanya nih Pak Adrian, kalau untuk saham seperti Dow Jones, Nasdaq, apakah bisa dibuat pembagian invest? Oke, ini agak menarik nih. Kalau kita ngomong indeks, Pak Gunawan ini, Pak Hendro Gunawan, malam. Untuk Dow Jones dan Nasdaq sebenarnya tidak bisa kita, bukan tidak bisa ya, agak kurang tepat Pak kita untuk melakukan investasi kalau menggunakan leverage. Kalau tidak menggunakan leverage kita nggak ada masalah gitu ya. Kalau memang mau digunakan untuk investasi ya agak rumit ya kita bicarain sebagai investasi. Cuma kalau mungkin aja gitu. Ada nggak yang melakukan Nasdaq dan Dow Jones ini sebagai pembagian investasi? Ada aja, Pak Hendro. Salah satunya Warren Buffett. Dulu dia memperlakukan Nasdaq waktu diajak tanding sama salah satu trader aktif di Dow Jones dan Nasdaq di Wall Street. Itu Warren Buffett itu hanya membeli indeksnya saja. Ditahan selama 1 tahun, dia dapat profit secara mengikuti pertumbuhannya Nasdaq gitu ya. Si tradernya malah karena dia trading di saham itu keuntungannya tidak lebih besar daripada yang beli indeksnya. Gitu Pak Hendro. Terus apalagi nih? Oh ada contoh aset yang liquid, forex Pak. Forex itu aset yang paling liquid di dunia Pak. Gitu Mbak, itu jawaban untuk Pak Hendro. Boleh dilanjut, mungkin banyak. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Rian.
Kalau yang nitip dana-dana gitu gimana ngeceknya kalau aman atau enggak ya? Oh, maksudnya dananya dipercayakan kepada Oke. satu Yang company yang dititipin pengelola dana gitu ya. Satu hal sih kalau misalnya kita ngomong secara legalitas di Indonesia, sebenarnya legalitas yang dimiliki oleh pengelola dana itu hanya dimiliki oleh sekuritas, broker, dan perbankan, gitu ya, atau pengelola reksadana, gitu. Selain itu, masih belum ada lagi yang bisa mengelola uang, gitu. Even di Glory Capital Indonesia pun kita hanya membantu untuk memberikan konsultasi, gitu. Jadi kalau yang titip dana, nanti bisa ngobrol langsung ke saya karena takut ini ada bapeti yang nonton gitu ya. Jadi itu kan bahaya ya. Tapi itu ada caranya untuk ngecek. Jadi bukan sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelolaan dana itu, tapi memang cara mainnya aja yang agak kita twist karena ini daerah abu-abu. Terus masalah aman atau tidak amannya, kita harus lihat lagi siapa pengelolanya. Pengelolanya amanah atau tidak. Jadi kalau mentor-mentor saya bilang tuh amanah meter. Ya, nih orang dikasih duit gede, hijau nggak matanya, gitu kan? Kalau hijau matanya bahaya, gitu ya. Kalau nih orang dikasih duit tidak bergeming, dia lempeng-lempeng aja sesuai dengan aturan, sesuai dengan legalitas, ya mungkin ini memang pengelola duit yang baik. Lalu yang kedua, di mana aset kelasnya mau diolah? Di forex kah? Di saham kah? Oke. Kalau di dua hal itu ada yang namanya portofolio, Mbak. Gitu ya. Portofolionya bukan by Excel. Semuanya ada yang by system. Gitu ya. Jangan dikasih Excel terus Mbaknya percaya gitu. Oh, keren banget nih Excelnya gini ya. Growth-nya 100%, 200%. No. Di forex dan di saham itu ada kita bisa lihat performance-nya gitu ya, minimal kita lihat 6 bulan sampai 1 tahun ke gitu. Nah, kalau lebih panjang lagi itu lebih baik gitu. Jadi semakin panjang portofolionya itu semakin bagus. Kami pun di Glory Capital Indonesia sedang membangun portofolio. Nah, kita mau jual portofolio ini ke orang-orang besar ketika kapan ya? Ketika kita udah punya track record minimal 2 tahun lah gitu. Walaupun sekarang memang sudah punya portofolio, tapi kan portofolio pribadi ya, bukan perusahaan gitu. Jadi yang hari ini terjadi adalah portofolio pribadi kita bawa sebagai acuan bahwa portofolio perusahaan kurang lebih mirip-mirip seperti ini gitu. Jadi tahu aman gaknya di situ. Terus yang ketiga di mana gitu ya, broker sekuritasnya ditaruh di mana, itu juga harus di due diligence gitu ya. Brokernya broker bagus tidak, sekuritasnya sekuritas bagus tidak gitu ya. Selama itu good, tiga-tiganya terpenuhi, ya go, itu aman-aman aja. Gitu. Oke, itu kita tadi masalah ngomongin tabungan yang liquid gitu. Nah, kita sekarang ngomongin tentang masalah invest gitu. Orang banyak ngomong, oh gue invest di sini, gue invest di sini, gue invest ini, invest itu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong masalah investasi itu yang bagus yang seperti apa sih gitu? Atau ngomongin investasi itu sendiri tuh pengertiannya yang benar tuh apa sih gitu? Ya, investasi adalah yang untung ya, Mbak. Kayak misalnya kalau orang bilang gue beli rumah buat invest nih gitu, itu benar nggak tuh? Ini seru banget ya, banyak pro and cons gitu ya. Cuma kalau saya kan dari generasi milenial, generasi susah beli rumah. Karena rumah mahal. Betul, generasi yang katanya nggak akan mampu beli rumah. Gitu ya. Terus akhirnya berlindung dari kata-kata YOLO gitu ya. Gue YOLO, nomaden dan lain sebagainya. Sebenarnya gini, investasi di rumah itu good ketika kita sudah mengkalkulasi apakah growth rumahnya ini itu memang yang terbaik gitu ya. Kan ada yang saya pernah dengar cerita sedih sih gitu ya. Dia waktu lagi diiklanin, wah megah gitu ya. Terus orang berbondong-bondong beli di perumahan itu. Lalu ketika jadi ternyata rumahnya di sebelah
pembangunan TPU yang baru. Ah, Akhirnya betul. rumahnya jatuh harganya, gitu kan? Jadinya bukannya jual untung malah jadi jual rugi. Bahkan kalau nggak salah sampai hari ini rumahnya nggak laku-laku. Lakunya cuma dikontrak karena murah, gitu ya. Karena dia mau jual mahal juga nggak laku. Nah, eh, investasi sendiri itu sebenarnya perlu diolah gitu ya, apakah itu terbaik atau tidak menjadi baik itu ketika bottom line-nya dulu aja kita tidak tahu resikonya itu dulu. Jadi investasi yang tidak tepat adalah ketika kita tidak tahu resiko yang kita resikokan terhadap uang itu tuh sejauh apa gitu ya. Contoh. Eh, saya invest ngomong katakanlah taruh di saham gitu ya. Tapi saya cuma dengar dari kata saya gini. Ini habis nonton live karena dengar BCA terus beli BCA Mm-mm. gitu kan ya. Terus, betul betul. One day BCA-nya bangkrut, Mbak. Sekarang harganya di 8.000 something tadi closingnya di 8.000. Terus tiba-tiba besok bangkrut di BCA. Nggak mungkin besok, Sabtu deh besok ya, tutup marketnya. Hari Senin bangkrut gitu ya. Sahamnya anjlok sampai ke nol gitu ya. Terus kita frustasi karena kita menginvestasi, katanya Rian beli BCA growth-nya bagus gitu ya. Nah, hal-hal itu yang harus dihindari. Sama seperti kita memutuskan untuk membeli rumah. Tujuannya apa? Mencapai growth rumah ini diproyeksikan 5 tahun lagi akan berkembang jadi 70%. Kata siapa? Kata developer. Kata Oke. developernya. Oke. Kita catat dulu ya, 70%. Harga rumah beli berapa? Katakanlah di PIK. Di PIK itu kalau nggak salah PIK 2 harganya sekitar 4 sampai 5 M dengan luas tanah mungkin yang 8 kali 11 atau 7 kali 11 gitu. Kira-kira kalau itu selama 5 tahun lagi terus naik 70%, itu kan dari 4 miliar jadi harganya sekitar 4 kali 3, 4 kali 7, 28, ya sekitar 7 sampai 8 M 5 tahun lagi, Mbak ya. Ada yang mau beli nggak? Gitu dulu. Mungkin Mm-mm. dijual tidak? Ya, atau 5 tahun lagi kita bisa jadi BU nggak tiba-tiba? Gitu ya. Jadi ketika kita melakukan investasi, kita harus mikir sampai ke sana. Satu, kemungkinannya ada atau tidak. Lalu resikonya ada atau tidak. Jangan sampai kita nggak tahu kemungkinan-kemungkinan di depan apa yang terjadi, lalu kita tidak tahu resikonya apa. Gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah nyemplung, kita baru tahu, waduh, ini rumah nggak bisa laku. Waduh, rumah ini nggak bisa dijual-jual. Akhirnya apa? Aset mati. Aset mati. Mm-mm. Iya, mau diduitin siapa yang mau beli? Mm. Gitu kan? Ya, akhirnya dijaminkan ke bank. Ya udahlah, apapun lah yang terjadi, kurelakan pada bank gitu kan. Dan akhirnya dikasihnya duitnya segitu aja gitu kan. Ya sudah, gitu. That's not worth enough untuk dilakukan investasi gitu ya. Jadi menurut saya bukannya tidak membolehkan membeli rumah untuk sebagai investasi, tapi dilihat dulu rumahnya akan dijadikan apa, prospek ke depannya seperti apa. Mungkin nggak sih rumah itu berkembang sampai ke sana harganya gitu ya. Lalu ketika ini tidak bisa dijual dengan harga di sana, saya tuh beli rumah ini sudah harga yang terbaik belum ya? Jadi sehingga ketika nanti di waktunya nanti mau dijual pun minimal BEP deh gitu ya, walaupun tidak BEP ya, tapi seenggaknya harganya sama dengan yang kita beli. Nah itu bottom line yang harus kita punya dulu gitu. Terus ini belinya nyicil atau cash? Kalau kita belinya nyicil dan rumah itu menjadi rumah tinggal, itu hitung-hitungannya bisa double, Mak. Karena kenapa? Satu, kita kena bunga, ya kan? Terus kemarin kan kalau nggak salah BI rate naik lagi nih ya. Nah, siap-siap deh yang punya KPR ya, naik cicilannya, ya kan? Jadi hitungan di awal sama hitungan di akhir akan bisa jauh berbeda. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang rumah itu untuk rumah tinggal, usahakan
minimal kalaupun mau dicicil cash bertahap, gitu ya. Kalau bisa jangan ngutang, atau kalau bisa pun belinya cash. Nah, caranya gimana ya? Tadi compounding, kita investasikan. Jadi kalau misalnya gini, kalau mbaknya nanya ke saya, biar mau beli cash atau nyicil, saya bilang mau cash. Kapan? Mungkin 5 tahun lagi. Loh, kenapa bisa 5 tahun lagi? Kita hitung-hitungan, mbak. Cicilan rumah katakanlah 15 juta, tiap tahun bisa naik 10%, atau ya lebay lah 5% lah naiknya, gitu ya. Kira-kira berarti naik jadi di angka 15 kali 5%, ya let's say naiknya jadi 16 jutaan. Dan itu kan terus berlipat ganda ya, ngambilnya 20 tahun lagi ya. Selama itu terjadi, katakanlah gini deh, kita hitung ya, katakan 15 juta aja, nggak usah susah-susah. 15 juta kita kalikan 12, berarti 1 tahun kita nyicil rumah itu 180 juta, Mbak. Oke, kita kalikan 20 tahun, itu 3,6 miliar. Kalau nggak salah sih cicilan 18 juta itu sebenarnya pokok hutang kita cuma 1,7, 1,8 mentok di 2M. Ya, tapi yang kita bayarkan 3,6. Ini asumsi bunga tidak naik. Ya, berarti kita ada selisih 1,6 M, ya Mbak. Nah, coba kita bayangin, kita punya 15 juta, tapi ditabung di yang aktif income. Di tahun pertama kita punya kali 12 itu 180 juta, gitu ya. Ini kalau di saya pribadi ya, ini based on saya gitu ya. Kenapa saya bisa bilang 5 tahun yang akan datang saya bisa beli rumah cash adalah basicnya uang yang saya tabung tadi, saya bisa puterin di angka 54% per tahun, gitu ya. Ini dengan kemampuan saya bisa puterin uang itu menjadi 54% per tahun, ya plus minus. Gak usah muluk deh, kita targetin 48% aja gitu ya. Jadi di tahun depan uang saya bisa nambah 86 juta. Gitu ya. 180 tambahin 86 juta. Terus ditambahin lagi 180 juta lagi di tahun kedua, benar nggak, Mbak? Betul. Ya. Kita di tahun kedua udah punya 446 juta. Dikaliin lagi tadi berapa? 48%. Di tahun kedua kita sudah bisa melipatkan ganda uang itu jadi 214 juta. Plus lagi tadi 440 juta ya. Nah, di tahun ketiga saya udah punya 662 juta. Dan itu dikompon terus. Itu dikompon terus, di tahun keempat bahkan saya sudah punya rumahnya. Gitu. Jadi tanpa harus saya tinggali rumah itu, gitu ya, saya nabung dan saya bikin uang itu menjadi aktif income. Syukur-syukur tiba-tiba ada saham yang saya punya terus tiba-tiba terbang tinggi gitu ya. Itu makin mempercepat lagi gitu. Ya, terus tiba-tiba ada project lain, ada income jalan gitu kan. Ya itu mempercepat lagi. Tabungan yang tadi kita bisa cuma dari rumah itu aja bisa dipercepat lagi untuk nambahin uang itu untuk diputar untuk beli rumah. Jadi yang harusnya kita cicil itu selama 20 tahun, saya bisa press itu menjadi cuma 3-5 tahun. Jadi kalau dari saya pribadi, daripada kita memaksakan beli rumah dan bayar bunganya, mending kita create bunganya untuk kita. Gitu. Jadi ketika uangnya cukup, ya sudah kita beli rumah. Oh tapi terpaksa rumahnya harus beli, oke, gedein DP-nya. Jangan gedein pokok utangnya. Itu lebih baik. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita ngomong masalah investasi, sebenarnya the best invest itu investi apa? Investi aset kah? Atau tanah kah? Atau mobil kah? Apa tuh, Adrian? Kalau ngomong. Nomor 1, Mbak, aset leher ke atas. Itu kunci. Jadi investasilah banyak-banyak leher ke atas. Maksudnya apa ya? Sebelum kita nyemplung untuk belajar, maksudnya nyemplung ke dunia investasi khususnya di saham atau forex, investasi di dunia saham, di obligasi dan lain sebagainya, belajar dulu. Banyak ilmu-ilmu di luar sana yang harganya less than 10 million, less than 20 million,
tapi ilmunya daging semua dan itu bisa diterapkan di kehidupan kita. Mau yang gajinya mepet, mau gajinya banyak, yang mau gajinya tinggal 500.000, 800.000 gitu ya, itu bisa dilakukan. Nggak ada yang nggak mungkin, cuma ada kemauan untuk melakukan itu. Jadi yang pertama adalah investasi ilmu ya, investasi ilmu dulu ya. Ilmu dulu. Oke. Terus kalau sudah ilmu ya kita praktek. Nah, hebatnya di market di instrumen keuangan ini ya, yang instrumen tadi ada saham, ada forex, itu semuanya bisa kita demokan, Pak. Jadi kalau di forex kita mau trading, belajar nggak pakai uang asli, bisa pakai demo, itu ada. Jadi kita nggak mungkin rugi, tapi kita bisa pinter. Oke? Di saham itu pun kita bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa backtest datanya, kita bisa lihat datanya masa lampau, kita bisa pelajari, dan kita bisa forward test, gitu ya. Harganya kan bergerak tiap hari. Kita bisa catat di Excel tuh, kita buy di sini sejumlah ini, nanti dia kalau turun kita cut loss, atau misalnya kita averaging, nanti di titik mana kita TP dan lain sebagainya. Itu bisa kita simulasikan. Beda halnya kalau kita kayak buka warung ya, Mbak ya. Buka warung nggak bisa simulasi, Mbak. Ya kan? Buka warung itu harus kita buka dulu baru tahu ramai atau enggak. Mau buka toko pun sama. Kita nggak bisa simulasi toko ini akan ramai atau enggak. Enggak. Nah, ini hebatnya di keuangan gitu ya, di financial market. Kita bisa melakukan simulasi. Gitu. Ini ada ini nih, pengen sepinter Pak Adrian, gimana caranya ya? Gimana tuh Adrian lo bisa pinter kayak gitu? Makan ikan tiap hari ya? Ini Mbak, the power of kepepet, Mbak. The power of kepepet. Nggak, jadi mungkin kalau hidupmu istilahnya nggak kepepet, mungkin ya lo masih akan kayak zaman dulu aja ya. Oh iya. Pasti, hidup dari satu gajian ke gajian lain ya. Pasti. Jadi memang gini, ada satu hal yang kita lupakan, Mbak. Yang kita pikirkan selalu untung. Tapi kita lupa untuk melakukan step yang pertama tadi, belajar. Jadi ketika kita mau melakukan investasi, kita mau melakukan trading gitu ya, apapun ya, jadi mau dagang baju, mau dagang apapun, mau masuk ke dunia saham, mau ke dunia forex, ada satu yang harus kita punya untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan jaringan kita, untuk jualannya lebih jago, adalah komunitas. Nah, yang jadi masalah memang komunitas-komunitas ini berbayarnya di depan sebagai komunitas, istilahnya ya, commitment fee gitulah ya. Jadi commitment fee bahwa kita di situ akan belajar, kita akan berkontribusi untuk mengembangkan diri, di sana ada mentornya gitu ya. Tapi nggak mau belajar dulu gitu, maunya langsung terjun, langsung cuan gitu. Padahal coba deh cek ke banyak, istilahnya ke banyak pengusaha sukses, pasti mereka punya komunitas gitu. Jadi carilah komunitas yang pas, carilah komunitas yang mengedukasi dengan nyata ya. Hati-hati, banyak edukasi bodong gitu ya. Bilangnya mereka jago dan lain sebagainya ya. Jadi memang harus memilih tempat yang tempat yang baik, tempat yang berkembang, yang memang tidak menjerumuskan kita untuk sesuatu yang salah gitu ya. Jadi jangan mereka mengkapitalisasi kita, tapi kita kapitalisasi komunitasnya dong. Gitu ya, jangan dibalik ya, kan kita terjun ke komunitas karena kita mau kapitalisasi komunitas itu kan. Jadi kita berkembang di sana, kita banyak belajar di sana, kita tukar ilmu di sana, jadi kita lebih pintar. Nah, itu dulu yang harus kita ingat gitu. Makanya saya bilang pendidikan yang paling yang harus dilakukan di awal adalah ya leher ke atas. Nah, saya jadi seperti ini pun karena ikut komunitas. Di komunitas itu kita ada orang-orang yang serius, kita mau bikin ini menjadi sebuah bisnis, kita ngumpul jadilah Growly Capital Indonesia, Mbak. Gitu. Jadi saya berangkat dari komunitas gitu. Oke.
Tapi FYI bahwa Adrian tuh nggak tiba-tiba pinter ya, banyak juga jatuh bangunnya Oh di awal gitu banyak, ya. banyak. Jadi, tapi yang penting adalah kemauan buat belajar dan Yes. tadi seperti yang Adrian sebut ya, berangkatnya dari komunitas gitu. Cari komunitas yang baik, cari komunitas yang benar, cari komunitas yang tidak mengeksploitasi kita, tapi justru kita yang dapat banyak dari komunitas itu. Betul. Gitu ya, Adrian. Adrian, ini udah hampir jam 9 kurang seperempat. Padahal harusnya tadinya kita jatahnya 1 jam ya. Oh gitu ya. Oke. Bahasan terakhir Adrian. Boleh. Karena kalau mau ngomongin bisa sampai pagi nih kalau itu ya. Oke. Kan di tengah pergerakan dunia itu kayaknya itu kayak semakin uncertain ya. Yang pertama adalah kita kayak kehit oleh pandemi, itu benar-benar ekonomi dunia itu global, itu benar-benar kehantam gitu. Terus perang dagang antara negara-negara raksasa, kayak perang dagang antara US dengan China misalnya. Terus yang tiba-tiba kita nggak pernah menyangka bahwa Rusia dan Ukraine akan perang terbuka gitu. Yang tadinya cuman panas-panasan doang ternyata benar-benar perang terbuka, dan itu orang udah berpikir wah ini bisa perang dunia ketiga nih gitu. Kayaknya kubu ini dan kubu ini itu akan benar-benar berperang gitu. Terus yang perang ini jadi ada banyak sekali impact-nya gitu. Belum lagi konflik Timur Tengah. Terus wah banyak banget deh gitu ya. Cina Taiwan ya. Cina Taiwan. Jadi banyak sekali yang bikin kayaknya kok masa depan ini benar-benar uncertain nih. Nah, karena ketidakpastian itu, kan tetap aja kita harus melakukan financial planning dong. Kita harus tahu bahwa planningnya tuh kita harus ngapain dong gitu. Betul. Dengan sesuatu semua yang nggak pasti ini. Nah, pertama Adrian, pertanyaannya adalah apa sih yang harus kita waspadai gitu ya? Terus apa yang harus kita siapkan? Gitu. Dan apakah kita terus kita harus, kalau misalnya kita mau melakukan investasi atau kita melakukan tabu atau menabung, itu harus di mana gitu, kayak apa gitu. Oke, ini silakan sudah nih Mbak. Ini banyak nih. Poinnya cuma 3 loh untuk poin terakhir, tapi poinnya 3. Jadi gini, memang ini agak mengkhawatirkan ya, secara global ekonomi global ini agak mengkhawatirkan karena banyak isu, banyak konflik gitu ya. Lalu isunya parah gitu ya. Kenapa parahnya? Karena terkait dengan energi dan pangan. Ini yang paling ditakutkan semua negara. Sampai salah satu menteri bilang mungkin orang Indonesia nggak bisa makan Indomie lagi nih. Aduh, benar-benar nggak merdeka kalau kita nggak bisa makan Indomie. Padahal dia penyelamat kalau kita nggak punya duit ya. Betul gitu. Bahkan yang penyelamatnya aja dibilang bakalan jadi mahal. Ini kayak kiamat lebih awal nih kayaknya. Jadi gini, memang ke depan ini agak memaksa kita untuk lebih wise dalam menggunakan keuangan gitu ya. Jadi ini hanya pesan buat teman-teman, rekan-rekan semua yang hari ini masih berpenghasilan ataupun yang lagi proyeknya lagi jalan. Hati-hati dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari, khususnya di Eropa dan sekitar ya, karena mereka sedang mengalami yang namanya krisis energi dan krisis pangan. Kenapa kok bisa terjadi krisis energi dan krisis pangan ya? Karena mereka sempat dilanda heat wave yang luar biasa, terus sekarang ada di sekarang tuh sampai kemana ya sekarang? Di Afrika kalau nggak salah atau apa yang gagal panen, di India pun gagal panen gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan global sangat tidak oke gitu. Nah, yang paling parah adalah ketika nanti Eropa benar-benar krisis energi. Kalau Eropa krisis energi berarti ada satu benua. Ini kan Eropa tuh negara tanpa negara ya, banyak negaranya. Jadi Eropa ini salah satu yang juga menggerakkan ekonomi dunia. Kalau sampai dia mati, berarti ada supply chain yang berhenti. Kalau supply chain yang berhenti, ada kemungkinan yang namanya komoditi naik lagi. Jadi hati-hati. Mungkin kita lihat inflasi sekarang di Amerika sudah mulai melandai, tapi itu bukan berarti pasti turun ya. Ada kemungkinan
ekonomi akan kembali mengalami inflasi gila-gilaan karena harga energi mahal, harga komoditi mahal. Apa yang harus kita lakukan? Satu, kalau masih belum paham investasi, udah tabung pundi-pundi uang sebanyak-banyaknya, itu satu dulu ya. Jadi prepare for the worst. Kita nggak tahu ke depannya akan separah apa, tapi seenggaknya kita safe gitu ya. Yang kedua, kalau mau aman terhadap inflasi, paling mudah adalah hedging di gold. Ya, jadi gold itu, emas itu adalah salah satu alat untuk mempertahankan kekayaan kita. Bukan investasi ya. Jadi tolong teman-teman, kalau ada yang nawarin investasi di emas itu bohong. Investasi itu bukan emas, oke? Okay? Emas itu adalah untuk mempertahankan kita tetap kaya. Karena pertumbuhan emas hanya akan mengikuti inflasi. Gitu ya. Jadi kayak dulu kita beli emas harga 5.000, itu kalau dicairkan value-nya sama dengan uang yang sudah terkena inflasi. Jadi bukan investasi. Jadi kalau bingung mau taruh uangnya di mana biar nggak tergerus sama inflasi, taruh di emas. Ya, beli aja emas batangan banyak. Lalu kalau misalnya ditanya investasi yang tepat, kita lagi ngeker saham-saham yang bergerak di energi dan komoditas. Karena ada kemungkinan, kalau ada kemungkinan nanti ada koreksi di harga saham-saham komoditas dan energi gitu ya, karena harganya ada volatilitas. Tapi begitu ketok palu Eropa bermasalah dengan energi dan komoditasnya, supply chain-nya bermasalah lagi, ya ini saham-saham di energi dan komoditas kemungkinan bisa naik. Tapi tentunya ketika ekonomi global lagi surut gitu ya, pasar di Asia, pasar di Eropa, pasar di Amerika pasti ada koreksi besar-besaran. Itu dulu. Jadi belinya saat koreksi. Ini tips ya buat rekan-rekan yang trading saham atau invest saham. Beli itu lagi merah. Jual itu ketika lagi hijau. Jangan dibalik, lagi hijau baru beli. Ya, jualnya lagi merah ya. Itu yang kita lagi tunggu gitu ya. Yang kita lagi momen yang kita lagi tunggu adalah IHSG-nya merah. Jadi hari ini kita melakukan apa? Wait and see untuk di saham. Gitu ya. Terus buat yang nggak tahu, yang masih punya uang sekarang, ayo belajar. Ini kesempatan yang tepat ya, sebelum nanti kalau nggak udah menghadapi krisisnya terus baru mau belajar telat. Mending sekarang sebelum krisis kita belajar. Gitu aja sih Mbak. Pun kalau krisisnya nggak terjadi, yang jelas investasi ininya jalan. Kita udah invest di diri kita sendiri. Betul loh. Plus kita bisa turunin ke anak-anak kita. Gitu. Oke. Adrian, ini obrolan kita kayaknya ringan ya. Dari tadi saya tuh nggak ngerasa bahwa obrolan masalah finansial ini jadi berat gitu, entah karena suasana ruangannya yang tinggi atau karena memang sebenarnya masalah literasi keuangan itu nggak seberat yang disangka orang-orang gitu. Itu sebenarnya biasa aja, skill yang harus dimiliki oleh setiap orang gitu. Dan walaupun mungkin kalau sama ahli-ahli yang biasa berkhotbah di medsos tuh pakai bahasa-bahasa berat ya, jadinya tuh seolah-olah itu adalah suatu ilmu yang nggak terjangkau oleh manusia biasa gitu. Padahal seharusnya financial planning itu adalah skill sehari-hari yang harus dimiliki oleh semua orang gitu. Betul nggak Adrian? Betul sekali, betul sekali. Terakhir Adrian, pesan-pesan sponsor. Kayaknya tadi ngomong akan ada voucher nih, akan ada voucher untuk 3 orang terpilih. Jadi vouchernya apa nih? Kita ada, kalau yang berminat ya, ini boleh cepet-cepetan aja kali ya, japri ke Hipavali. Cepet-cepetan, DM ke akunnya Hipavali. Siapa yang mau ambil voucher ini? Jadi gini, ada 3 voucher. 3 voucher ini disponsori oleh salah satu komunitas forex di Indonesia yang tempat saya bernaung juga.
plus di situ dari GKI Fund akan bantu juga. Jadi dari Imperium Strategi namanya, kelasnya bisa dicari Imperium Strategi, itu komunitas di Forex, itu ngasih voucher 500.000 untuk studi di tempatnya mereka dan bergabung di komunitas. GKI Fund nambahin 500.000 untuk 3 orang, gitu Untuk ya. 3 orang. Kelasnya tuh harganya berapa, Adrian? Kelasnya di harga 20 juta dan itu private class. Jadi private class offline gitu ya. Kalau yang di luar kota nanti disamperin sama mentornya, dia sudah 17 tahun bergerak di bidang ini. Lalu dia share ilmunya biar orang-orang pun bisa merasakan manfaat dari market ini gitu. Jadi bisa mengkapitalize market yang ada gitu. Jadi juga jangan jadi penonton gitu ya. Dia akan ajarkan ilmunya A to Z dari nggak bisa sampai bisa gitu. Jadi itu 20 juta harganya. Nanti di DM aja, cepet-cepetan aja karena saya nggak tahu nih yang mau dikasih siapa gitu ya. Cepet-cepetan untuk 3 orang pertama yang mau investasi di kepala ke atas. Ke atas ya, oke. Lalu ada lagi satu, ini dari kelas saham. Jadi ini ada satu komunitas very good IAI gitu ya. Jadi ini adalah akademi yang menurut saya sangat baik sekali. Mereka mengajarkan tentang investasi di saham. Ada 3 step 1, step 2, dan step 3. Yang step 1 murah banget, harganya cuma 750.000. Nanti bisa dihubungi langsung ke orangnya, gitu ya. Nanti saya sertakan link di sini ya. Nanti ke teman-teman di Hipali di grup boleh di-share juga tuh Mbak. Jadi bulan depan itu ada kelas, tapi pembayarannya harus dilakukan dari seminggu ini. Yang step 1 nggak ada diskon karena murah banget, cuma 750.000 kalau nggak salah. Nah yang step kedua agak mahal memang, harganya sekitar 6,8. Nah ini mereka ngasih diskon buat yang nonton di sini sama teman-teman alumni kalau mau belajar, itu dapat diskon 1 juta. Nanti linknya saya share di sini gitu ya. Sebentar, ada linknya. Boleh. Bentar. Ini kalau di ke post nggak ya? Ke post ya? Ke post di komen aja, komen. Di komen ya. Gimana caranya? Bentar ya Mbak. I'm back. Ini. Ya. Ini buat yang nonton kalau mau belajar saham di IAI, ini good banget, recommended banget. Step 3-nya aja saya belum ikut Mbak, karena saya belum sempet, tapi ini good banget. Nanti ada Pak Andre Lukito yang ngajarin di sana, dia share gimana caranya yang mau dapat cuan ratusan persen. Nah, Mbaknya kalau mau ikut boleh tuh. Banyak yang mama yang ikut Mbak, seriusan jadi pinter-pinter gitu. Jadi ini good banget. Oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas Forex tadi, kelasnya harga 20 juta dan ada support voucher 1 juta. Silakan DM ke akunnya Hipavali dan bilang bahwa kita mau dapat voucher untuk kelas Forex. Terus kemudian kalau yang tertarik untuk kelas saham itu ada promo khusus, linknya udah di post Adrian di kolom komen. Silahkan kalau yang tertarik untuk ikut kelasnya ya, untuk kelas saham. Jadi investasi seperti yang tadi kita ngomong, bahwa investasi yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau investasi adalah investasi ilmunya dulu gitu. Jangan uang ditaruh di mana-mana tapi sebenarnya kita nggak punya ilmunya gitu ya Adrian. Adrian, terima kasih banyak. Ini obrolan seru hampir 2 jam. Lewatnya banyak banget tapi nggak kerasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Hipavali. Semoga suatu saat kita bisa ketemu lagi dan jadi tamu lagi di Hipavali Talks. Boleh. Untuk teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan minggu depan kita akan kembali
di Hipa Valley Talks setiap hari Jumat untuk topik-topik lain yang lebih menarik. Selamat malam dan terima kasih. Bye Adrian, bye teman-teman semua. Terima kasih banyak.